Chapter 991. Esensi api es. Meninggalkan guntur di belakangnya, Han Li berkedip lebih dari 60 meter jauhnya. Ketika dia muncul kembali, dia melihat ke arah letusan yang mempesona dengan ekspresi serius. Dengan mata roh penglihatan cerah, dia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi melalui tampilan yang menyilaukan. Pedang penghangat awan bambu seharusnya sangat tajam mengingat mereka ditempa dengan esensi aurat, tetapi ketika mereka mengenai penghalang emas Naiten bersayap perak, mereka dengan mudah ditolak. Itu hampir terasa seolah-olah pedang dibelokkan bahkan sebelum mereka bisa menyerang. Adapun piton yang terbentuk dari Divine Devilbane Lightning, itu hanya mengguncang penghalang dengan serangannya, tetapi tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Api ungu di sisi lain, dengan kilatan dingin melintas dari matanya, dia melihat bahwa bongkahan besar es ungu samar telah menutupi penghalang cahaya keemasan dan perlahan membekukannya. Naiten bersayap perak masih aman di dalam penghalang cahaya, tetapi ada keheranan yang jelas di wajahnya. Dia tidak menyangka api ungu menjadi sekuat ini. Tapi karena es membekukan penghalang daripada dirinya sendiri, mudah untuk menghindarinya. Naiten bersayap perak menekan tangannya ke penghalang emas dan membuatnya bersinar dengan sinar yang tak terhitung jumlahnya sebelum membuat lubang ramping di es. Keseluruhan es ungu kemudian perlahan mulai pecah. Hati Han Li bergetar. Dengan lambaian tangannya, semua pedang terbangnya kembali berputar di sekelilingnya. Segera, Naiten kabur dan muncul kembali di luar lingkup es ungu. Dia menatap Han Li dengan tatapan yang hampir bisa membunuh dan mengangkat tangannya, memanggil bola emas dalam sekejap. Han Li kemudian akhirnya berbicara, "Saya sekarang yakin bahwa selain dari gerakan bumi dan angin, Anda juga mampu teknik atribut logam. Jarang beberapa pembudidaya yang mampu melakukannya. Legenda mengatakan bahwa mayat bulan berbalut emas adalah satu-satunya mayat yang disempurnakan yang mampu melakukan teknik ini. Mungkinkah Anda sudah mulai berevolusi?" Dengan mengatakan itu, Han Li menatap panjang sisik emas di tubuh Naiten. Naiten agak terkejut dengan pertanyaan Han Li, tapi dia segera mendengus dan menyeringai jahat, "Saya memulai evolusi saya 10.000 tahun yang lalu. Jika Anda semua telah melawan saya bersama-sama di awal, Anda mungkin punya kesempatan. Tapi sekarang kamu sendirian, sebatang pohon berdiri melawan badai." Naiten bersayap perak dengan ringan mengibaskan sayapnya dan melepaskan penyamarannya, memperlihatkan warna emas yang samar. Ki surgawi yang menakjubkan kemudian meletus, bahkan mengguncang penghalang cahaya yang menjebak mereka. Han Li menyipitkan matanya pada sensasi itu. Ki spiritual ini bahkan lebih kuat dari apa yang dia alami dari para pembudidaya jiwa yang baru lahir. Bahkan 3 pembudidaya besar dari selatan surgawi tidak dapat dibandingkan. Satu-satunya yang dekat dengan tekanan ini adalah 2 iblis penatua yang dia temui di lembah Devil Fall. Terkejut di dalam hati, Han Li mempertahankan ekspresi tenang dan dengan penuh tanya berkata, "Bahkan jika kamu sudah mulai berevolusi, kamu terjebak di tempat tanpa langit ini. Tidak peduli berapa lama Anda berkultivasi, evolusi Anda tidak akan selesai tanpa esensi Moon Yin. Paling-paling Anda hanya dapat menampilkan teknik atribut logam tingkat dangkal. Kecuali jika Anda menemukan alat sulap dan harta karun yang disempurnakan dengan bahan yang dikaitkan dengan logam, Anda tidak akan bisa menggunakannya." Dengan mengatakan itu, Han Li memikirkan perisai wanita berjubah hitam dan pedang terbangnya sendiri. Dia merasa bahwa ini akan sangat merepotkan karena alat sulap dan harta karun di zaman ini hampir selalu disempurnakan dengan semacam logam. "Hehe, begitu ya? Saya harus mendidik Anda dengan benar tentang masalah ini." Naiten bersayap perak mengakhiri percakapan dan mengulurkan tangannya, memanggil bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, dia mengangkat tangannya yang lain ke udara dan melepaskan sinar abu-abu ke mayat kering yang dirantai ke pilar batu. Dalam sekejap mata, balok memasuki banyak mayat tanpa jejak. Han Li tidak dapat menghentikan ini dan hatinya tenggelam, mengetahui bahwa masalahnya jauh dari baik. Semua rantai jatuh ke tanah dengan gema-gema.
Mayat kering yang dibebaskan semuanya membuka mata hijau gelap mereka sebelum mengambil beberapa langkah goyah menuju Han Li. Ketika mayat-mayat itu berhenti, mereka semua menatap Han Li tanpa emosi. Berdiri di tempat dengan sikap arogan, Naiten dengan tegas berkata, "Inkarnasi ini disempurnakan dengan Baleful Corpse Ki. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jika Anda dengan patuh menyerahkan hidup Anda, saya mungkin akan menghindarkan Anda dari rasa sakit karena jiwa Anda dimurnikan." Han Li memandangi mayat-mayat kering di sekelilingnya dalam diam sebelum akhirnya menghela nafas panjang. "Saya benar-benar tidak menyangka akan ada kesempatan untuk menggunakan harta ini. Saya tidak tahu apakah Anda hanya sial atau saya." Dengan gumaman itu, Han Li menamparkan kantong penyimpanan yang sangat indah yang tergantung di pinggangnya. Angin bertiup, diikuti oleh bola cahaya seukuran kepalan tangan yang terbang di sekelilingnya sebelum jatuh ke tangannya. Kipas Triflame terbuat dari bulu, berukuran beberapa inci, dan berwarna emas, perak, dan merah. Tanda jimat dan pola roh menutupi permukaannya dengan rapat dalam beberapa lapisan, menghasilkan fluktuasi warna aura spiritualnya yang berselang-seling. Setiap kali kelipatan dari banyak tanda ini muncul secara bersamaan, itu menjadi pemandangan yang memikat. Pada saat itu, Naiten bersayap perak sudah selesai menggunakan tekniknya dan bergegas untuk menjadi yang pertama menyerang. Dengan teriakan, dia meluncurkan bola cahaya dari tangannya ke udara. Saat berputar, ia melepaskan sinar keemasan ke segala arah. Ketika sinar cahaya ini muncul, mereka segera mengambil bentuk jarum, berputar sekali di sekitar bola sebelum bergegas menuju mahkota kepala Han Li. Cahaya keemasan memenuhi udara dan menghantam Han Li seperti hujan yang turun. Namun, Han Li tidak berusaha untuk menghindar. Adapun mayat kering, mereka secara bersamaan mengangkat tangan dan mengumpulkan thread ghost fan yang tak terhitung jumlahnya, menenun bersama di dekat tanah. Dalam sekejap mata, jaring besar tiba-tiba muncul di bawahnya dan bergerak untuk menjebaknya. Jaring sebesar itu mengandung ki yang sangat banyak. Para pembudidaya biasa akan kehilangan kendali atas kekuatan dan tubuh sihir mereka dari jarak yang sangat dekat dengan ki yang sangat buruk. Tapi karena tubuh Han Li sebelumnya menderita ki yang sangat buruk dan ditempa dengan Bright Jade Arts, itu tidak mempengaruhinya sedikit pun. Terlepas dari itu, jaring menutupnya dengan momentum yang luar biasa sehingga bahkan Han Li pun terkejut. Kemudian, ekspresinya berubah muram dan dia mengatupkan kedua tangannya, memperluas kipas Triflame hingga ukuran 1 meter dalam sekejap. Memegang kipas dengan satu tangan, Han Li memusatkan seluruh kekuatan sihir tubuhnya ke dalamnya dan dengan kuat melambaikannya. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya sangat tercengang. Dia merasakan kipas itu menyerap sebagian besar kekuatan sihir tubuhnya dalam sekejap, hampir membuatnya membuangnya karena ketakutan. Untungnya, kipas itu akhirnya berhenti menyerap kekuatan sihirnya dan mengeluarkan tangisan burung phoenix. Kipas itu bergetar dan nyala api 3 warna melonjak keluar, mengembun menjadi burung phoenix selebar 1 meter dengan bulu emas, perak, dan merah. Adegan aneh ini membuat Han Li bingung. Dia awalnya berpikir untuk mengayunkan kipas sekali lagi ke jarum emas, tetapi kekuatan sihirnya saat ini sangat kurang. Sebaliknya, pedang terbangnya berkobar dengan cahaya keemasan dan dengan cepat berkibar di udara, menciptakan gambar bunga teratai yang mekar di sekelilingnya. Tidak berhenti di situ, dia meludahkan seteguk esensi darah ke mutiara kristal salju di atasnya. Itu bergetar hebat sebelum melepaskan api ungu tua. Di bawah kendali segel mantra, api yang dalam dengan gesit membentuk lingkaran di sekelilingnya, berderak saat suhu tiba-tiba turun. Api menyebar untuk tiba-tiba membentuk dinding es setinggi 30 meter. Itu bersinar dengan cahaya ungu dan mengelilinginya. Pada saat itu, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya menabrak dinding es. Saat tumbukan, cahaya emas dan ungu menyala bersama dengan setiap tumbukan mengeluarkan cincin yang jelas. Bintik-bintik cahaya keemasan menerangi dinding dan lubang-lubang yang dalamnya beberapa inci, tetapi terus bertahan melawan gelombang serangan yang berulang.
Sementara tembok itu hanya setebal 3 meter, kerusakannya sudah mencapai 1 kaki, banyak yang menjadi perhatian Han Li. Meskipun Han Li tidak mengetahuinya, Naiten itu cukup heran juga. Meskipun jarum emasnya disempurnakan dengan ki spiritual atribut logam, jarum itu tidak dibuat dari bahan yang dapat diisi ulang. Mereka perlahan-lahan disempurnakan dari sepotong logam tak dikenal yang telah dia temukan sejak lama. Setelah ditempa selama beberapa ribu tahun dalam api mayat, kekuatan mereka cukup signifikan. Mereka jauh lebih menembus daripada harta sihir tipe jarum lainnya. Sekarang setelah serangannya yang luar biasa dilawan secara efektif, dia tercengang. Belum lama ini, dia berhasil memecahkan sepotong es ungu dengan cahaya keemasannya. Tentu saja, Naiten bersayap perak tidak mungkin mengetahui bahwa api yang telah dipanggil Han Li dengan esensi darahnya bukanlah api puncak ungu biasa. Sebaliknya, itu adalah benang esensi api es yang telah dia murnikan dengan bantuan mutiara kristal salju setelah dia meminum pil jiwa salju. Karena dinginnya api ini tidak dapat dibandingkan dengan api puncak ungunya yang biasa, mereka juga membutuhkan kekuatan sihir yang signifikan untuk dikendalikan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Han Li harus menggunakan esensi darah. Kemudian, Phoenix 3 warna menabrak jaring abu-abu besar di bawahnya. Jaring besar melintas dan melepaskan segudang benang abu-abu menangkap Phoenix, langsung menutupinya dari pandangan dalam tendangan voli padat. Setelah melihat serangan yang masuk, Phoenix mengeluarkan teriakan melodi dan berputar sekali di udara, meninggalkan lingkaran cahaya misterius di sekitarnya. Kemudian, cahaya 3 warna terus-menerus bersinar dari dalam lingkaran cahaya, meledak dengan karakter jimat berwarna-warni dalam tampilan yang indah. Ketika utas Gosven memasuki lingkaran cahaya, sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Chapter 992. Kekuatan kipas Triflame. Di dalam lingkaran cahaya 3 warna Phoenix, rentetan besar Gosven Threads bergetar sebelum menguap menjadi gumpalan asap abu-abu. Pada saat itu, Phoenix 3 warna mulai meluncurkan serangan sebenarnya dan melebarkan sayapnya sebelum berubah menjadi bola api besar. Lingkaran cahaya di sekitarnya berdenyut sejenak dan tiba-tiba melonjak dalam ukuran di sekelilingnya. Roda cahaya emas, merah, dan perak terbentuk di dalam jaring raksasa di sekitar Gosven Threads. Karakter jimat dari berbagai ukuran berkeliaran di sekitarnya, masing-masing sangat dalam dan menakjubkan. Adegan indah ini menarik perhatian Han Li dan Naiten bersayap perak. Di bawah pancaran cahaya warna-warni, roda cahaya raksasa menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, jaring Gosven Threads selebar 100 meter juga menghilang. Naiten bersayap perak tanpa sadar mengipasi sayapnya dengan ekspresi kosong tak percaya. Jaring raksasa itu terdiri dari hampir semua balai full corpse ki yang pernah dia kembangkan. Sekarang, dia hanya memiliki cukup sedikit untuk mengendalikan inkarnasi mayatnya, dan mereka tidak lagi mampu melakukan serangan yang signifikan. Satu gelombang kipas telah menghancurkan kultivasi yang berdedikasi selama bertahun-tahun. Mengingat kekuatannya yang luar biasa, jika dia terjebak dalam roda cahaya 3 warna itu, kematiannya sudah pasti. Roda api cahaya anehnya juga tidak membuat perubahan suhu. Itu beroperasi di bawah hukum duniawi lainnya, mengakses kekuatan kosmik yang seharusnya hanya dimiliki oleh para pembudidaya transformasi dewa. Meskipun dia belum pernah bertemu pembudidaya pada tingkat yang sama dengan mayat lunar berbalut emas sejati, dia telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Serangan baru-baru ini mengandung sedikit kekuatan kosmik, tapi itu cukup untuk menimbulkan ketakutan di Naiten bersayap perak. Harta apa yang ada di tangannya, dan bagaimana bisa begitu menakutkan? Mengingat kultivasinya, jika dia memiliki harta karun kelas atas yang sesuai, dia tidak akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihan serangan ini. Tetapi sejak dia mendapatkan kesadaran, dia telah terperangkap dalam formasi mantra dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperbaiki harta karun seperti itu.
Jika bukan karena para pembudidaya yang memasuki gua, dia tidak akan bisa mengubah mereka menjadi inkarnasi iblis mayat dan tindakannya akan sangat dibatasi. Meskipun dia memperoleh berbagai macam harta dari para pembudidaya yang dia bunuh, tidak ada yang menarik perhatiannya selain dari cermin bulan jahat. Dengan hanya satu harta dengan kualitas yang dapat diterima, dia telah menginvestasikan banyak waktu dan usaha ke dalamnya, menghasilkan banyak kemampuan eksklusif yang membutuhkannya. Dengan demikian, penghancuran cermin Hanli yang membuat Naiten mengamuk. Sampai saat ini, serangan tak berujung dari jarum emas telah menghancurkan hampir setengah dari dinding es Hanli. Dalam keadaan seperti ini, hanya satu hal yang terlintas di benak Hanli. Dia memanggil botol kecil dari tamparan kantong penyimpanannya dan dia menuangkan setetes susu roh segudang tahun ke dalam mulutnya. Dengan kekuatan sihir yang melimpah mengalir melalui meridiannya, Hanli meletakkan botol itu dan dengan dingin memelototi Naiten yang jauh. Dia dengan erat menggenggam kipas sekali lagi dan memutarnya di tangannya. Cahaya bersinar dari kipas dan karakter jimat yang bersinar mulai berkedip. Kali ini, Hanli berencana memusnahkannya. Untungnya, Naiten bersayap perak tertahan di area ini dan tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, tidak masalah jika tidak mendarat. Ekspresi Naiten menunjukkan kengerian. Mengingat jangkauan serangan baru-baru ini dari kipas dan area terbatas di dalam penghalang cahaya yang mengelilingi mereka, dia tidak punya pilihan selain menahan serangan itu. Mengutuk dalam pikirannya, Naiten menggertakkan giginya dan menunjuk ke bola cahaya keemasan yang mengambang di langit. Itu segera berhenti melepaskan sinar cahaya dan menembak ke tubuhnya dengan derak. Lapisan cahaya keemasan berkilau kemudian muncul di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, mulutnya dan meludahkan awan mayat hitam ki yang anehnya berkelap-kelip dengan cahaya bertinta, dan segera bergabung dengan penghalang cahaya keemasannya. Ketika Hanli melihat ini, dia dengan dingin tertawa kecil dan mulai menuangkan seluruh kekuatan sihir tubuhnya ke dalam kipas, tapi tiba-tiba, formasi mantra di bawah mereka mulai bergetar hebat. Seluruh penghalang cahaya berfluktuasi sebelum menghilang dalam kilatan abu-abu singkat. Kejutan yang tiba-tiba ini memaksa Hanli untuk berhenti sejenak. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, bumi di sekitar formasi mantra mulai pecah dan melepaskan cahaya menyilaukan dari bawah. Ada hampir 100 batu roh yang tertanam di tanah, dan itu mulai menyatu dengan formasi asli untuk membuat yang sama sekali baru. Ini, Hanli mengenali apa yang muncul setelah beberapa saat. Formasi teleportasi besar sedang diaktifkan. Ini menyebabkan hatinya tenggelam. Siapa yang tahu di mana ini bisa membawanya? Dia dengan bingung menyingkirkan dinding esnya dan guntur terdengar, segera bergerak untuk melarikan diri dari jangkauan teleportasi, tetapi Hanli jelas sudah terlambat. Formasi tiba-tiba mulai berdengung dan cahaya putih menyilaukan menutupi ratusan meter, mulai dari pusat formasi mantra. Ketika cahaya memudar, tidak ada yang tertinggal. Hanli, Naiten bersayap perak, dan para pembudidaya lainnya telah benar-benar menghilang. Tidak ada yang tahu bahwa ini juga terjadi di 3 tempat lain yang jarang diketahui di jin besar, semuanya menjebak monster yang tidak dikenal dan berbahaya. Para pembudidaya kelas tinggi dari klan Ye semuanya berkumpul di atas sebuah danau kecil di Nanjiang, saat ini dalam kebingungan. Kultivator Parubaya berwajah persegi telah mengambil pakaian seorang lelaki tua yang sudah tua. Dengan kulit pucat, dia berteriak, "Apa yang terjadi? Bukankah formasi mantra yang kami tempatkan seharusnya menyembunyikan tontonan kehancuran segel? Apakah ada yang salah dengan mereka atau mereka tidak aktif?" Semua pembudidaya dalam beberapa ribu kilometer akan dapat melihat apa yang terjadi. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di sini, dan itu akan mengakibatkan pemusnahan seluruh klan kita. Di belakangnya, para pembudidaya klan Ye lainnya tampak sangat muram. Di jantung danau kecil, ada pilar putih selebar 100 meter yang menjulang ke langit sejauh mata memandang. Ada 6 cahaya warna-warni lain yang mengelilinginya. Pria tua berambut putih, Grandmaster formasi mantra yang bertanggung jawab untuk melarutkan segel,
merasa panik dan berkata, Aku tidak tahu. Saya dengan jelas memeriksa formasi penyembunyian kemarin dan memerintahkan murid-murid saya untuk mengaktifkannya pagi ini. Kakak kedua, lepaskan Nep Heu Long. Dia telah berusaha keras untuk melarutkan segel itu. Cepat, aktifkan formasi mantra penyembunyian jika tidak aktif. Jika ada kesalahan, segera perbaiki. Jika kita dapat memperbaiki masalah segera, lebih buruk lagi kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan membunuh semua kultivator di sekitar ribuan kilometer. Orang yang berbicara adalah seorang sarjana Konfusianisme berusia 30-an. Dia memiliki jubah putih dan kulit tanpa cacat, tetapi kata-katanya benar-benar kejam. Begitu dikatakan, pembudidaya berwajah persegi segera melepaskan lelaki tua itu. Kemudian, cendekiawan Konfusianisme menunjuk ke tetua klan Ye lainnya, dan mereka membungkuk, mengikuti perintahnya, ya, Penatua Agung. Mereka segera berangkat. Dengan perintah yang diberikan, cendekiawan itu menoleh ke pria tua berambut putih itu dan bertanya, formasi mantra penyembunyian telah serba salah, tetapi bagaimana dengan penghancuran segel? Suara tanpa emosi cendekiawan itu menyebabkan lelaki tua itu gemetar. Dia menjawab dengan nada hormat, Grand Elder, seharusnya tidak ada masalah. Segel di Gunung Kunwu sudah mulai retak dan semakin melemah. Dalam waktu sekitar 1 tahun, seluruh segel akan hilang. Sarjana muda dengan acuh tak acuh berkata, ya, itu akan berhasil. Segera kumpulkan murid-murid kelas bawah dan bersiap untuk berangkat. Sembunyikan dirimu di tempat yang kita rencanakan. Jika ada yang berani menunjukkan diri di tahun itu, mereka akan dikenakan hukuman klan. Hati lelaki tua itu bergetar sekali lagi setelah mendengar ini dan dia dengan cepat mengakui perintah itu. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan menghilang dari pandangan. Para pembudidaya lainnya telah mendapatkan kembali ketenangan mereka pada saat ini dan dengan tenang melayang di udara. Lokasi formasi mantra penyembunyian tidak jauh dan mengingat kecepatan pembudidaya Naschen Sol, hanya butuh beberapa saat sebelum mereka kembali. Salah satu tetua klan Ye yang pergi untuk menyelidiki telah kembali dengan ekspresi ketakutan. Penatua Agung, formasi penyembunyian semuanya telah dihancurkan, dan para murid yang mengelolanya telah menghilang tanpa jejak. Ketika ini dikatakan, ekspresi cendekiawan itu tenggelam dan kilatan dingin melintas dari matanya. Ketika pembudidaya lain mendengar ini, mereka menjadi panik. Chapter 993. Perubahan di langit. Tidak lama kemudian, yang lain kembali dari memeriksa formasi penyembunyian dan mereka semua menemukan hasil yang sama. Formasi dimusnahkan dan para murid yang bertanggung jawab telah menghilang. Dengan ini, semua yang hadir merasa ada sesuatu yang sangat salah dan mereka terdiam. Cendekiawan itu tertawa getir dan berkata, tidak ada pembudidaya lain dalam jarak 50 kilometer. Dan itu adalah kejadian yang terlalu tepat bagi seseorang untuk memecahkan penyembunyian kita saat kita membubarkan segel. Sepertinya ini adalah perbuatan salah satu dari kita. Salah satu dari kami? Bagaimana mungkin? Hanya ada anggota klan Ye di sini. Apa yang sedang terjadi? Tidak, ada seseorang yang sebenarnya bukan milik klan kita. Setelah beberapa diskusi, jelas siapa yang datang ke pikiran. Mayoritas pembudidaya semua berbalik untuk melihat satu orang. Dia memiliki penampilan yang umum dan wajah yang tenang. Dia adalah penatua iblis yang menyamar. Grand Elder Ye Clan berkata, Elder Han adalah seseorang yang saya undang secara pribadi, dan dia selalu berada di sisi paman ketujuh. Tepat sekali, eksentrik berkepala besar itu berkata, rekan Taois Han selalu dekat. Ketika pembudidaya lain mendengar ini, kecurigaan mereka terhalau. Kemudian, cendekiawan itu menoleh ke kultivator berwajah persegi dan berkata, kakak kedua, dapatkah Anda memeriksa dasar danau dan melihat apakah ada orang yang hilang selain para murid yang telah menghilang? Ya, pria berwajah persegi itu langsung setuju. Setelah itu,
dia terbang jauh di bawah air dalam garis bercahaya. Cendekiawan itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Tetua klan, mari kita semua membuat persiapan. Meskipun perubahan yang mencengangkan telah terjadi dan kami tidak dapat lagi menyembunyikan masalah ini, tidak akan ada ancaman bagi kami dalam waktu yang singkat ini. Nanjiang tidak memiliki sekte yang sangat kuat dan akan membutuhkan setidaknya setengah bulan bagi mereka yang dapat bersaing dengan kami untuk tiba. Kita mungkin tidak tahu apa yang ada di Gunung Kunwu, tetapi kita perlu menggali harta karunnya yang tersembunyi sesegera mungkin. 2 harta karun roh surgawi secara khusus harus diperoleh terlebih dahulu, atau kita tidak akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri dari badai yang akan datang. Parasit itu telah berkomplot melawan kita selama ribuan tahun, dan akan memusnahkan klan kita jika ada kesempatan. Kegagalan bukanlah pilihan." Yang lain merasa hati mereka bergetar mendengar kata-katanya dan menjawab dengan serempak, "Seperti yang Anda perintahkan, Grand Elder." Segera, kultivator berwajah persegi, Grand Elder, dan Grandmaster formasi lama berkumpul di atas danau. Kakak ketiga, ada 2 master formasi mantra yang hilang. Keponakan dari Old Fifth dan Twelve. Mungkinkah mereka mengkhianati kita? Kultivator berwajah persegi dengan cemberut berbicara. Cendekiawan itu mendengus, kemungkinan besar mereka dibunuh dan jiwa mereka digerus. Kapan mereka hilang? Dengan wajah berkeringat dingin, lelaki tua berambut putih itu menjawab, "Sekitar 2 hari yang lalu, Grand Elder. Mereka bertanggung jawab atas formasi mantra terjauh, jadi hilangnya mereka tidak menimbulkan kecurigaan. Kami baru mengetahui bahwa mereka hilang setelah para murid berkumpul." Sarjana itu dengan dingin menjawab, "Sepertinya masalahnya berasal dari keduanya. Tapi apa yang terjadi pada mereka tidak lagi penting. Ketika kita memasuki Gunung Kunwu, semua murid dan master formasi mantra kita akan pergi. Sudahkah kita memverifikasi lokasi pembukaan segel? Ya, itu 10 km ke utara dan dalam 3 km. Bukaan itu sendiri harus selebar 100 meter. Pimpin jalan, kita berangkat sekarang." Cendekiawan itu berbicara tanpa ragu-ragu. "Ya, Penatua Agung." Pria tua berambut putih itu membungkuk. Rombongan 9 orang itu dibawa ke utara dan segera tiba di atas hutan yang hijau. Pria tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya ke bawah sebelum memanggil piring perak dengan flip tangannya. Setelah menggumamkan mantra, lelaki tua itu memukulnya dengan segel mantra, menyebabkan permukaannya bersinar dengan cahaya argen dan karakter jimat. "Itu di sini." Orang tua itu melihat pelat mantra sejenak sebelum memastikan lokasinya. "Bagus." Cendekiawan itu kemudian menoleh ke biarawati Taois tua dan berkata, "Kakak ke-9, lepaskan binatang rohmu. Kami sedang turun." Biarawati itu mengucapkan pengakuan singkat dan menamparkan kantong binatang roh di pinggangnya. Sebuah cahaya kuning keluar darinya dan melebar untuk mengungkapkan kelabang sepanjang 30 meter, berkaki 1000. Green Key bocor dari mulutnya dengan cara yang agak menyeramkan. Terlepas dari lelaki tua berpakaian putih itu, semua pembudidaya Ye Clan terbang ke punggung kelabang. Biarawati itu meneriakkan perintah dan lapisan cahaya kuning mengelilingi tubuh kelabang, menutupi semua pembudidaya yang duduk di atasnya. Kemudian, itu digali lurus ke bawah, menghilang dalam sekejap mata. Orang tua itu melayang di atas sekitar sejenak. Setelah tidak melihat tanda-tanda bahwa para pembudidaya klan Ye akan kembali, dia menghela nafas panjang dan terbang kembali. Sementara itu di langit 100 km jauhnya, ada beberapa pembudidaya berjubah biru mengenakan ikat kepala merah. Mereka melihat pilar cahaya di kejauhan dan saling bertukar pandang dengan cemas. Seorang pemuda berusia 20 tahun di antara mereka bertanya, "Apa yang mungkin menyebabkan pemandangan yang begitu menakjubkan?" Kultivator parubaya berkulit coklat yang bertanggung jawab berbicara dengan ekspresi muram, "Ini jelas tidak biasa. Junior Martial Brother Yu, cepat laporkan kembali ke sekte. Saya akan membawa murid-murid lainnya untuk melihatnya." Ketika dia mendengar ini, dia terbang dengan alat ajaibnya.
Yang lain kemudian melakukan perjalanan menuju cahaya. Di tempat yang lebih jauh, ada lebih dari 100 pembudidaya dengan berbagai pakaian berkumpul bersama di sebuah gunung yang tinggi. Mereka semua memiliki kultivasi yang lebih rendah, dengan mayoritas dari mereka pada tahap kondensasi. Meskipun budidaya mereka rendah, mereka dengan jelas melihat pilar cahaya di kejauhan. Mereka semua berdiri dan menatap ke arah cahaya. Di bawah gunung yang sunyi, berdiri seorang lelaki tua gemuk di gerbang batu yang setengah terbuka. Dia melihat pilar cahaya di kejauhan dengan ekspresi termenung. Pilar terbuka terus menarik kawanan pembudidaya dari semua latar belakang seiring berjalannya waktu. Tidak lama kemudian, informasi tentang harta karun besar yang muncul di dunia menyebar ke seluruh Nanjiang dengan kecepatan yang mengejutkan. Beberapa hari kemudian, berita ini menyebar ke daerah-daerah terdekat, menggemparkan seluruh Nanjiang dengan aktivitas. Ketika semua ini terjadi, Han Li mendapati dirinya berdiri di tengah formasi teleportasi besar di dalam gua stalaktit raksasa. Dia dengan muram melihat ke bawahnya, melihat cincin hancur yang bersinar dengan cahaya merah berkilau. Mereka adalah alat ajaib yang menahan Naiten bersayap perak. Dengan cincin-cincin itu hancur, dia tidak tahu kemana Naiten itu bisa pergi. Dengan pemikiran itu, dia melihat ke pinggangnya. Ada jimat giok yang bersinar bercahaya. Itu memiliki tanda yang familiar. Mereka milik jimat teleportasi yang jarang terlihat, yang terakhir dia lihat di laut bintang yang tersebar. Dia mengerutkan kening dan membalik tangannya untuk menghasilkan medali biru bersinar. Medali teleportasi lebih besar yang dia peroleh sejak lama. Khawatir bahwa dia bisa benar-benar terkoyak dari tekanan spasial, dia telah memanggil medali ke tangannya sebelum teleportasi selesai. Tentu saja, dia tidak bisa menduga bahwa saat cahaya formasi akan menyerapnya, jimat serupa tiba-tiba muncul di pinggangnya. Tidak diketahui apakah ada sesuatu yang aneh dengan formasi itu sendiri, atau apakah pencipta telah membuat pengaturan yang aneh. Bagaimanapun, formasi ini sangat berbeda dari desain saat ini dan layak untuk diteliti. Saat Han Li memikirkan ini, dia meraih jimat di pinggangnya, tetapi sebelum dia bahkan bisa menyentuhnya, jimat itu hancur menjadi bintik cahaya. Han Li tersenyum pahit setelah beberapa saat terkejut. Cukup melelahkan untuk memperbaiki jimat teleportasi, dan itu hanya akan memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk sekali pakai. Tampaknya ini juga berlaku untuk jimat teleportasi lainnya. Adapun yang lain, dia melihat ke dekatnya untuk menemukan Weeping Soul Beast dan dua kepompong abu-abu yang tergantung, juga dilekatkan dengan jimat giok yang sekarang hancur. Adapun serigala mayat, itu sudah mati, dan binatang jiwa menangis setinggi 10 meter melompat di atasnya dan memukul dadanya dengan kegembiraan. Karena indera spiritual Han Li yang sangat besar, dia dapat dengan cepat pulih dari pusing akibat teleportasi dan menggunakan kesempatan itu untuk melukainya dengan sambaran petir Divine Devilment. Kemudian, Weeping Soul Beast menindaklanjuti dengan mendengus kabut kuning, menyerap semua kimayat dari tubuh serigala dan dengan mudah menghabisinya. Naiten bersayap perak, bagaimanapun, tampaknya tidak peduli, dia juga tidak berniat melanjutkan pertarungan. Dia akhirnya mendapatkan kebebasannya, dan memutuskan untuk segera menggunakan kesempatan ini untuk pergi bersama angin. Chapter 994. Surga mencapai gunung. Han Li tidak berniat mengejar Naiten bersayap perak di tempat baru ini. Tanpa penghalang yang menjebak Naiten, dia tidak akan bisa dengan mudah membunuhnya dengan Triflame Fan. Juga, dia berbalik untuk melihat Weeping Soul Beast, yang sekarang melambaikan benda putih di tangannya, dan tersenyum. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah kuda kecil yang halus dengan dua mata hijau dan tingginya setengah kaki. Itu adalah kuda Umbrayin, tujuan dari perjalanan berbahaya mereka. Saat teleportasi dimulai, ia sekali lagi menyembunyikan dirinya di tubuh serigala mayat. Akibatnya,
Ia ditangkap ketika Weeping Soul Beast menggunakan kabut kuningnya untuk mengekstrak ki mayat serigala. Jika Han Li tidak menyadarinya dan memerintahkan Weeping Soul Beast untuk berhenti, kuda Umbra Yin mungkin telah dimakan. Adapun dua pedang terbang yang ditangkap Naiten, mereka tidak peduli setelah teleportasi, dan Han Li dapat dengan mudah mengambilnya kembali. Sayangnya untuk jiwa baru lahir wanita berjubah hitam itu, iblis malam telah menelannya sebelum melarikan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya muram adalah jarum terbang kristalnya telah ditangkap oleh Naiten bersayap perak. Untungnya, Naiten seharusnya tidak bisa menghapus tanda spiritualnya dalam waktu singkat. Mungkin ada kesempatan untuk merebutnya kembali. Setelah menyelesaikan pemikiran ini, Han Li melihat sekelilingnya. Itu sangat mirip dengan gua bawah tanah tempat mereka berada, tetapi tidak ada angin yin yang hadir dan udara dipenuhi dengan ki spiritual yang melimpah. Tampaknya gua ini terletak di atas pembuluh darah roh kualitas terbaik. Dia kemudian melihat formasi mantra yang dia injak. Dari pengetahuan dan pengalamannya, dia bisa mengatakan bahwa itu jelas merupakan formasi mantra penerima. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk kembali menggunakan formasi. Han Li mengerutkan kening berpikir sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke kepompong besar. Mereka mengandung denyut ki spiritual yang kuat, dengan jelas menunjukkan bahwa Patua Fu dan Bai Yaoyi masih hidup. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum melambai pada Weeping Soul Beast dan memanggil Umbra Yin Horse ke tangannya. Kemudian, dia meletakkannya di kantong binatang roh setelah menempelkan beberapa jimat pembatas di atasnya. Setelah itu selesai, Han Li mengangkat tangannya dan melepaskan dua sambaran petir emas yang padat ke kepompong abu-abu. Sebuah ledakan terdengar saat petir melilit kepompong di jaring besar. Pertempuran antara kilat dan benang ini berlangsung untuk sementara waktu. Tanpa kendali Naiten bersayap perak, Thread Ghost Fan mulai membubarkan lapis demi lapis di dalam petir. Akhirnya, kepompong meledak untuk mengungkapkan Patua Fu dan Bai Yaoyi. Keduanya memiliki kulit pucat dan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu terjebak oleh Ghost Fan Threads, mereka pasti telah melalui rasa sakit yang luar biasa, mengingat kekuatan sihir mereka telah diserap secara paksa oleh benang. Pak Tua Fu santai dan memberi hormat padanya. Terima kasih banyak atas penyelamatanmu, Saudara Han. Bai Yaoyi membungkuk dan tersenyum kecut. Jika bukan karena kemampuan hebat Brother Han, saya khawatir kita semua akan binasa. Siapa yang tahu Gua Yin yang adalah rumah bagi Naiten bersayap perak? Kami tidak bisa membela diri ketika monster itu menyergap kami. Dalam perjuangan, rekan Dao Yuan kehilangan Naschen Soul-nya dan binasa. Han Li samar-samar tersenyum ketika dia mendengar ucapan terima kasih mereka. Meskipun keduanya tampak bersyukur, Han Li melihat jejak ketakutan jauh di dalam mata mereka. Bagaimanapun, keduanya dapat dengan jelas merasakan pertempuran saat mereka terjebak. Han Li tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan Naiten bersayap perak, tetapi bahkan mampu memaksanya untuk melarikan diri. Keduanya benar-benar tidak akan memiliki kesempatan melawannya, dan mengingat fakta bahwa mereka diteleportasi ke suatu tempat misterius tidak ada orang lain di sekitar, mereka tidak bisa tidak merasa sangat tidak nyaman. Jika Han Li memiliki niat jahat, hal-hal tidak akan berakhir baik bagi mereka. Tanpa mempedulikan hal ini, Han Li melemparkan kantong binatang roh ke Patua Fu, kuda Umbra Yin ada di sana. Jika Anda berhasil menghasilkan pil tambahan, beri saya 2. Apakah ini dapat diterima? Hati Patua Fu rileks dan dia berkata, tentu saja. Jika saya menghasilkan cukup, itu milik Anda. Bai Yaoyi tersenyum, saya juga tidak keberatan. Saya cukup malu untuk sepenuhnya mengandalkan kekuatan Anda. Wajar bagi Anda untuk menerima bagian yang lebih tinggi. Han Li kemudian melihat ke arah pintu keluar gua dan menyipitkan matanya, bagus. Rekan Taois, Anda harus beristirahat di sini. Saya akan mengintai ke depan dan melihat bagaimana tampilannya di luar. Kakak Han, silakan. Kita bisa menggunakan sisanya.
Pak Tua Fu tidak keberatan. Bai Yaoyi mengangguk dan duduk bersila. Han Li tersenyum, dan cahaya biru bersinar dari tubuhnya sebelum dia melesat ke depan. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya melepaskan indera spiritualnya jika Naiten bersayap perak bersembunyi di mana saja di dekatnya atau jika kedua pembudidaya berencana untuk menyelinap pergi. Penanda pelacakannya pada keduanya masih memiliki beberapa hari sebelum kadaluarsa. Karena Han Li bukanlah orang suci, pikiran untuk membunuh mereka demi harta mereka sebentar muncul di benaknya. Namun, dia tahu terlalu sedikit tentang pil pemeliharaan yang baru lahir. Bahkan jika dia bisa mendapatkan formula untuk itu, peluangnya untuk menciptakannya tidak terlalu tinggi. Keduanya juga memberinya kesan yang baik, jadi dia tidak punya keinginan untuk membunuh mereka. Karena itu, dia telah mengambil inisiatif untuk melepaskan mereka setelah beberapa saat berpikir. Ketika dia meninggalkan ruang utama, dia menemukan tangga yang naik. Dia tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Aneh, mungkinkah mereka berada jauh di bawah tanah? Merasa agak terkejut, dia langsung terbang ke atas. Tidak lama kemudian, Han Li menjadi heran. Dia telah terbang menaiki tangga untuk sementara waktu, tetapi masih terus berjalan. Meskipun dia hanya terbang untuk waktu yang singkat, kecepatannya cukup mengesankan. Jika bukan karena fakta bahwa indera spiritualnya mampu melihat sekelilingnya dengan jelas, dia akan curiga bahwa dia telah jatuh ke dalam semacam batasan. Bagaimana mungkin sebuah lorong bisa begitu panjang? Han Li telah terbang beberapa kilometer sebelum akhirnya melihat cahaya di ujungnya. Ketika dia terbang keluar dari lorong, lingkungannya menyala dan dia menemukan dirinya berada di area beraspal yang luas. Seluruh lantai yang membentang lebih dari 3 kilometer terbuat dari batu bata. Dan dia bisa mencium aroma manis tanaman. Ki spiritual bahkan lebih padat daripada di bawah pada formasi teleportasi. Namun, ini semua memucat dibandingkan dengan apa yang dia lihat ketika dia mengalihkan pandangannya ke depan. Di ujung area beraspal, ada tebing yang tinggi, dan ketika dia melihat ke atas, dia hanya melihat gunung tanpa ujung. Ada juga tembok gunung yang tinggi di belakangnya. Tampaknya dia berbaring di lembah mereka. Han Li melihat ke langit untuk waktu yang lama hanya untuk menemukan beberapa tebing yang berkelok-kelok. Kemudian tanpa berpikir lagi, dan dia terbang ke langit. Setelah terbang beberapa kilometer, Han Li akhirnya terbang keluar dari lembah, mengungkapkan pemandangan yang tidak bisa dia percaya. Segera, dia buru-buru melesat ke depan dan mengitari sekelilingnya sebelum kembali ke tempat asalnya. Satu-satunya kata yang muncul di benak Han Li adalah besar. Han Li telah melihat gunung yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya. Yang terbesar adalah Gunung Suci Pulau Bintang Surgawi. Gunung besar di depannya tampak seperti pilar yang menggapai langit, dan apa yang dilihatnya sendiri bahkan dapat dibagi menjadi 81 lantai untuk menampung sejumlah besar pembudidaya hingga perkiraan terendahnya. Dia saat ini berada di dasar gunung besar, dan tidak dapat membuat perbandingan ukuran yang akurat dengan Gunung Suci Pulau Bintang Surgawi, meskipun dia bisa menebak mana yang lebih besar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat langit pirus yang dalam tanpa akhir. Lembah tempat dia muncul hanyalah celah kecil di pegunungan. Tapi apa yang terutama mengganggu Han Li dan membuatnya terdiam adalah bahwa gunung itu memiliki batasan besar yang ditempatkan di atasnya. Ketika dia melihat ke pinggiran, dia melihat penghalang cahaya putih muncul untuk menutupi gunung secara keseluruhan. Pemandangan yang begitu besar membuat Han Li kagum, ini jelas merupakan perbuatan para pembudidaya kuno. Dengan ragu-ragu, dia buru-buru terbang dan tiba di depannya pada saat yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh. Dia hanyalah setitik saja dibandingkan dengan penghalang besar. Dia memeriksanya untuk waktu yang lama tetapi terbang kembali, tidak dapat melihat dengan tepat seberapa tebal itu. Tidak ada gunanya menguji kekuatannya, pikirnya. Apalagi seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir, bahkan pembudidaya transformasi dewa tidak akan bisa menghancurkannya dengan kekerasan. Ketika Han Li melihat kembali ke gunung,
dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa tidak ada suara yang jelas. Dia bahkan tidak bisa mendengar kicau burung, seolah-olah pegunungan tidak memiliki kehidupan sama sekali. Ini cukup aneh dengan ki spiritual yang sangat melimpah di sekitar gunung, memberikan perasaan aneh pada Han Li. Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia kembali ke lembah dan kembali ke formasi teleportasi. Chapter 995. Kabut Ungu. Ketika dia kembali ke gua, dia menemukan Pak Tua Fu dan Bai Yaoi sedang bermeditasi. Han Li tidak berniat mengganggu mereka. Sebaliknya, dia berhenti sejenak sebelum menamparkan kantong penyimpanannya, mengeluarkan setumpuk bendera dan piring formasi, dan melemparkannya ke udara. Cahaya multiwarna menyelimuti seluruh gua. Itu adalah formasi mantra sederhana yang memiliki efek penyembunyian dan deteksi, memungkinkan peringatan dini jika ada orang yang masuk tanpa izin. Dua lainnya menutup mata terhadap tindakan Han Li dan tetap diam di tempat. Han Li tersenyum ketika melihat ini dan duduk bersila di sudut gua sebelum bergabung dengan mereka dalam meditasi. Selama rentang 1 hari, Pak Tua Fu dan Bai Yaoi secara bertahap memulihkan kekuatan sihir mereka dan segera bangkit setelahnya. Ketika keduanya berdiri, wajah Han Li bergerak dan dia membuka matanya, bertanya, "Rekan Taois, sudahkah Anda memulihkan kekuatan Anda?" Bai Yaoi tersenyum manis dan menjawab, "Terima kasih banyak atas perlindunganmu, Saudara Han. Kami baru saja memulihkan kekuatan sihir kami." Pak Tua Fu melihat ke tengah formasi teleportasi besar dan bertanya, "Apakah Saudara Han sudah pergi keluar untuk melihat di mana kita berada?" Han Li dengan tenang menjawab, "Ya, tapi aku tidak yakin. Kami berada di kedalaman gunung raksasa dan dikelilingi oleh batasan raksasa." Mata Pak Tua Fu berbinar dan dia dengan percaya diri berkata, "Karena Saudara Han adalah seorang kultivator luar negeri, dia tidak akan terlalu akrab dengan fitur-fitur terkenal dari daratan. Saya mungkin bisa mengenali di mana kita berada." Han Li terkekeh dan dengan santai menjawab, "Oh, begitu? Dalam hal ini, silakan ke depan dan lihatlah." Ketika Bai Yaoi mendengar ini, matanya berbinar. Dari nada bicara Brother Han, sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan gunung itu. "Haruskah aku melihatnya juga?" Han Li mengangguk acuh tak acuh. Karena dia memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada dua lainnya, wajar saja jika dia menjadi pemimpin mereka. Akibatnya, mereka bertukar pandang sebelum terbang keluar dari gua dalam garis-garis. Han Li tetap duduk tetapi membalik tangannya untuk memanggil pelat formasi pelacakan. Ketika dia melihatnya, dia bisa dengan jelas melihat titik putih dan hitam. Dia menyipitkan matanya dan terus menonton dalam diam. Tidak lama kemudian, dia mengangkat alisnya dan menyimpannya dalam sekejap. Setelah itu, cahaya bersinar dari tangga dan kedua pembudidaya kembali. Namun, keduanya sekarang memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. "Yah, apakah kamu menemukan sesuatu?" Han Li bertanya dengan senyum misterius. Meskipun dia tidak akrab dengan Jin Agung, dia akan tahu jika ada gunung spiritual sebesar apa yang dia lihat. Pak Tua Fu tersenyum kecut, "Kakak Han, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Aku bahkan belum pernah mendengar gunung sebesar itu. Kami tidak lagi yakin bahwa kami berada di Jin besar." Dengan mengatakan itu, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bai Yaoi dengan erat mengerutkan kening. "Itu benar, jika gunung besar ini terletak di Jin besar, kita pasti pernah mendengarnya sebelumnya." "Mungkin," Han Li dengan tenang berkata, "meskipun saya tidak tahu banyak tentang batasan luar atau keadaan di sekitar gunung, saya yakin bahwa formasi teleportasi ini adalah sesuatu yang ditempatkan oleh para pembudidaya kuno. Formasi itu bisa saja diaktifkan dari pertempuran atau bahkan sesuatu yang lain sama sekali. Tapi itu tidak penting, untuk sekarang pertama-tama mari kita perbaiki pil budidaya yang baru lahir dan kemudian lanjutkan dari sana." Pak Tua Fu tersenyum setelah terdiam beberapa saat dan berkata, "Kata-kata Saudara Han masuk akal.
ki spiritual di sini berlimpah dan tidak ada salahnya tinggal lebih lama. Selanjutnya, kita tidak perlu takut dengan Brother Han di sini. Mungkin ini kesempatan. Bai Yaoi juga menantikan pil penggarap baru lahir dan mengangguk. Kakak Fu, pujianmu terlalu banyak. Han Li kemudian mengubah nada suaranya dan berkata, saya tidak yakin apakah kalian berdua telah menyadarinya, tetapi batasan luar telah sangat menekan indera spiritual kami, hanya memungkinkan kami untuk melihat beberapa kilometer keluar. Saya tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mencari melalui area raksasa ini. Bai Yaoi menjawab, aneh juga bagaimana tidak ada kehidupan di gunung ini. Ini sepertinya bukan tempat di mana kita bisa tenang. Pak Tua Fu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimanapun, ki spiritual di sini berlimpah, dan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki pil di sini. Saya akan pergi ke depan dan memulai. Dua lainnya tidak mengajukan keberatan, dan mereka semua menempatkan formasi pengumpulan roh dan beberapa batasan perlindungan lagi sebelum Pak Tua Fu memulai proses pemurnian. Untuk saat ini, Han Li dan Bai Yaoi tetap berada di gua dan berjaga-jaga. Bagaimanapun, pil budidaya yang baru lahir adalah item yang sangat penting bagi mereka, dan mereka harus bersiap untuk sesuatu yang aneh terjadi di gunung. Di tengah gunung yang sangat besar, kelompok pembudidaya klan Ye berkumpul di pavilion batu. Sebagian besar dari mereka duduk bersila dengan tangan memegang batu roh. Grand Elder Ye Clan, cendekiawan berjubah putih, melayang di atas dan menatap tangga di depannya dengan acuh tak acuh. Mereka dibangun dari batu giok putih murni. Di kejauhan, itu tampak seperti tangga menuju surga. Namun, tangga putih itu lebarnya hampir 20 meter, dan saat dia melihat ke atas, dia hanya melihat tangga naik menjadi kabut putih tanpa ujung yang terlihat. Segera, cahaya melintas dari cakrawala dan melesat sebelum terbang ke arah tangga. Sarjana itu bergerak dan dia berbalik menghadap cahaya yang mendekat. Itu tiba di hadapannya dalam sekejap mata dan menghilang untuk mengungkapkan eksentrik dengan kepala besar, paman ketujuh klan Ye. Si eksentrik dengan sungguh-sungguh berkata, Yang Third, saya sudah mengikuti tangga beberapa puluh kilometer dan menemukan gapura yang didekorasi. Tampaknya itu adalah gerbang penggarap segudang dari legenda, tetapi kecuali pembatasan yang menyegelnya dihapus, tidak ada cara untuk melanjutkan. Sarjana itu menghela nafas dan berkata, jika itu benar, maka lebih dari 10.000 pembudidaya kuno pasti pernah tinggal di Gunung Kunwu di masa lalu. Kami hanya akan dapat mengakses tempat tinggal mereka setelah kami masuk. Si eksentrik melihat ke bawah ke para pembudidaya yang beristirahat di pavilion dan mengerutkan kening. Namun, pembatasan penyegelan sangat tidak biasa. Kita harus berusaha menghilangkannya secepat mungkin. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Cendekiawan itu tanpa daya berkata, tentu saja, tetapi kekuatan sihir para tetua kita saat ini masih kurang, dan mereka akan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kita tidak bisa berpisah dari mereka. Meskipun kita mungkin baik-baik saja, tempat ini tidak aman. Si eksentrik hanya bisa menjawab sambil menghela nafas, begitulah. Saya tidak menyangka bahwa melewati celah di segel ke Gunung Kunwu akan terbukti sangat sulit. Beruntung kita semua berada di tahap Naschen Sol atau seseorang pasti sudah mati. Sarjana itu tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tenggelam dan dia berbalik. Apa itu? Si eksentrik bertanya dengan nada bingung. Sepertinya ada suara yang datang ke arah itu, jawab sarjana itu dengan sungguh-sungguh. Sebuah suara, si eksentrik mengedarkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya dan samar-samar bisa mendengar geraman binatang buas. Itu seperti kucing dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Apa? Sesuatu akan datang. Sebuah cahaya glasial melintas dari mata eksentrik dan dia membalik tangannya untuk memanggil item yang berkedip dengan cahaya perak. Sarjana itu melihat ke kejauhan dengan fokus penuh. Segera, awan ungu muncul dan terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, itu tiba di dekat mereka dan berhenti 300 meter jauhnya.
Sarjana dan eksentrik samar-samar bisa melihat sosok hitam di dalam kabut bersama dengan sepasang mata merah. Mata itu memancarkan amarah yang bermusuhan. Bantalan eksentrik itu tenggelam dan dia mengangkat tangannya, melepaskan garis perak dari tangannya. Itu menghilang dari pandangan, tetapi pada saat itu sepasang cakar burung besar tiba-tiba muncul dari kabut ungu. Setelah ledakan, cahaya perak menyala. Sebuah geraman binatang yang keras terdengar dan cakar besar itu dengan kaku menggenggam benda itu, sebuah bilah perak yang indah. Panjangnya beberapa inci dan cemerlang. Namun, cakarnya meneteskan darah hijau, dan monster itu melolong kesakitan. Dengan kilatan tak menyenangkan bersinar dari matanya, kabut ungu tiba-tiba memudar, hanya menyisakan dua mata iblis yang terlihat. Tetapi bahkan mereka menghilang setelah beberapa kedipan. Udara kedua pembudidaya kemudian dengan cepat bergeser. Monster itu mahir dalam teknik penyembunyian. Mengingat bagaimana indera spiritual mereka terbatas di gunung, akan sangat merepotkan untuk melawannya. Keduanya bertukar pandang sebelum melemparkan teknik mereka. Eksentrik itu meludahkan pedang terbang kuning dan berputar sekali ke udara sebelum melebar hingga 3 meter. Setelah itu, cahaya pedang berkembang darinya saat ia menari di udara dan melepaskan beberapa garis pedang ki yang mempesona, mengelilingi garis keliling 30 meter. Dengan mendengus dingin, cendekiawan itu menggoyangkan lengan bajunya dan memanggil bendera hijau kecil ke tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dan ki hijau mengalir keluar darinya, menciptakan kabut yang melindungi para pembudidaya klan Ye yang sedang beristirahat di dekatnya. Chapter 996. Sekte Racun Suci. Dengan dua embusan, cahaya memancar lagi 100 meter dari paviliun batu dan kabut ungu muncul. Raungan marah datang dari dalam. Dengan dua auman marah lagi, kabut menyebar untuk mengungkapkan seekor burung bersayap 4 dengan kepala singa. Itu memiliki lebar sayap 20 meter dan cahaya ungu melingkari tubuhnya dalam tampilan yang menakutkan. Elang singa, si eksentrik berteriak ketakutan saat melihat penampilan asli binatang itu. Ekspresi cendekiawan itu berubah dan dia menggoyangkan lengan bajunya untuk melepaskan pedang merah hitam, dengan keras memotong ke arah binatang itu. Dalam tampilan yang aneh, binatang buas itu mengungkapkan ketakutan saat melihat pedang dan menganga membuka mulutnya untuk mengeluarkan cincin cahaya ungu ke arahnya. Serangkaian ledakan meletus, dan cahaya hitam ungu bersinar saat pedang terbang memotong selusin cincin cahaya dengan kekuatan yang tak henti-hentinya, tetapi dengan setiap cincin yang hancur, cahayanya melemah. Pada saat pedang benar-benar mencapai binatang itu, cahayanya telah sangat redup dan secara paksa terhalang oleh beberapa cincin yang tersisa. Binatang itu bersukacita saat melihat ini, dan berpikir untuk menggunakan lebih banyak kemampuannya untuk menangkap pedang. Tapi kemudian, cendekiawan itu meludahkan kabut esensi darah dan menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan menunjuk ke sana. Esensi darah langsung memadatkan karakter jimat merah sebelum menghilang dari pandangan. Secara bersamaan, pedang terbang itu meledak dalam cahaya yang sama dan menghancurkan semua cincin yang tersisa, tiba di depan binatang iblis itu tepat saat ia akan membelahnya. Khawatir, binatang itu dengan cepat mengepakkan sayapnya dan menembak ke belakang, mengangkat salah satu cakarnya untuk memblokir pukulan itu. Darah hijau berceceran di udara. Pedang terbang diblokir untuk sementara waktu, tetapi juga mulai membelah di tengah jalan. Binatang iblis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar dan mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Ini membuat mereka berdua linglung seolah-olah itu mengguncang langit sendiri. Sebuah adegan yang tak terbayangkan diikuti. Riak emas tembus pandang meninggalkan mulut singa dan mengalir ke arah pedang, mengirimkannya mengalir di udara seolah-olah terkena kekuatan besar. Eksentrik mencoba membantu pedang dengan lampu pedang kuningnya sendiri dengan sedikit keberhasilan. Namun, semakin jauh riak menyebar, semakin cepat menghilang. Setelah melepaskan riak emas itu, binatang iblis itu tampak lelah.
Dia dengan ganas memelototi sarjana itu dan mengepakkan sayapnya dengan ledakan yang menggelegar. Kemudian sosoknya kabur sebelum menghilang dalam semburan petir raksasa. Pada saat berikutnya, itu muncul kembali 100 meter. Namun, itu tidak berani berhenti di situ, dan terbang ke kejauhan dalam garis ungu, dengan cepat meninggalkan garis pandang. Ketika eksentrik melihat ini, dia menghela nafas dan berbalik untuk melihat sarjana yang sekarang memiliki kulit pucat. Dia dengan khawatir bertanya, "Young Third, apakah kamu baik-baik saja?" Itu sudah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir untuk mengendalikan pedang darah hitam, tapi kamu bahkan menggunakan esensi darah untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Sarjana itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, aku hanya kehilangan sedikit vitalitas." Lionhawk itu adalah burung pemangsa yang terkenal pada zaman kuno. Kemampuannya seharusnya bahkan lebih kuat daripada pembudidaya jiwa yang baru lahir seperti kita. Jika kita tidak mengusirnya, itu akan menjadi sangat berbahaya. Sekarang setelah kita melukainya, itu seharusnya tidak mudah mengganggu kita lagi. Si eksentrik tampak lega mendengar ini. Sebagai burung pemangsa purba, tubuhnya pasti sangat kuat. Jika Anda tidak menggunakan Black Blood Saber klan kami tidak akan melukainya. Sarjana itu tersenyum dan kemudian mengalihkan pandangannya ke kabut hijau di bawah. Para pembudidaya klan Ye dikejutkan oleh kedatangan monster itu, tetapi mereka berhasil tenang. Dia mengangguk saat melihat ini dan berbicara sedikit dengan eksentrik sebelum menuju ke paviliun batu untuk beristirahat. Di bawah gunung besar di dekat Myriad Poison Valley, ada 5 siluet putih berdiri berjajar. Mereka menghadapi 2 pembudidaya berjubah hitam yang dengan hormat memberi mereka laporan. Ada fenomena di langit, sebuah suara misterius terdengar sesekali dari sekitar mereka dengan cara yang memikat. Salah satu pembudidaya berjubah hitam menjawab, "Ya, Grand Elder. Ada 7 pilar cahaya yang langsung melesat ke langit di dekat danau tak bernama di prefektur Puyun." "Kapan ini terjadi? Apakah Anda menemukan apa itu?" Penguasa suara itu terdengar tertarik. "Itu terjadi 4 hari yang lalu," salah satu pembudidaya menjawab dengan hormat. "Salah satu murid kami memperoleh informasi dan segera membuat laporan. Dikatakan bahwa pilar cahaya berada di atas segel yang sangat besar. Karena ukurannya, kami tidak dapat menemukan posisinya dengan benar. Banyak sekte di Nanjiang khawatir dengan kejadian yang tiba-tiba ini dan telah mengirim pembudidaya tingkat jiwa yang baru lahir untuk menyelidikinya." 7 pilar cahaya? Saya mendengar bahwa kebocoran cahaya spiritual dapat dihasilkan dari batasan yang rusak. Betapa menariknya, saya harus pergi secara pribadi. Bagaimanapun, Anda mengatakan bahwa Penatua Fu Sekte 9 Ketenangan ditemukan di dekat sini, tetapi sekarang tidak ada berita tentang dia. Apakah Anda salah? Jika Anda bahkan tidak dapat menemukan orang ini, lalu bagaimana Anda bisa menemukan orang bernama Han itu? Menjelang akhir, suara misterius ini menjadi dingin. Kedua pembudidaya berjubah hitam bingung dengan kata-katanya dan salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan, "Tolong jangan marah, Grand Elder. Kami benar-benar memperoleh informasi bahwa Elder Wei terlihat menuju ke arah ini, tetapi dia menghilang ketika dia mendekati Myriad Poison Valley. Benar-benar ada jejak gerakan kultivator, tetapi saya telah menyapu semua area lembah selain Gua Yin Yang. Saya yakin tidak ada seorang pun di lembah, dan jangan beritahu saya bahwa dia pergi ke Gua Yin Yang. Jika dia masuk, aku pasti sudah tahu sekarang. Kecuali orang tua itu berencana menghabiskan sisa hidupnya di sana." Setelah suara misterius itu mengatakan ini, para pembudidaya berjubah hitam bergumam dan mendapati diri mereka kehilangan apa yang harus dikatakan dan keringat dingin menetes dari wajah mereka. Suara misterius itu kemudian berkata, "Aku akan membiarkannya. Tidak mudah bagi Anda untuk mencari tempat ini untuk memulai. Aku akan memberimu waktu lagi. Kirim orang untuk mengamati lembah dan saya akan pergi dan melakukan perjalanan ke prefektur Puyun. Beritahu Penatua Wu dan Xiao bahwa mereka akan menemaniku. Akan lebih baik dengan lebih banyak orang."
Ya, Penatua Agung. Kedua pembudidaya berjubah hitam merasakan gelombang kelegaan dan membungkuk. Kemudian, 5 siluet putih naik ke langit, menyatu dalam posisi menjadi satu sebelum merobek udara. Ada sekelompok pembudidaya yang melintasi perbatasan ke prefektur Puyun, mendekati danau kecil. Ada lebih dari 20 dari mereka, masing-masing mengenakan jubah biru dan jilbab merah. 4 di paling depan memiliki budidaya Naschensol, khususnya pembudidaya paruh baya dengan garis batu giok di wajahnya berada di puncak tahap jiwa yang baru lahir. Tubuhnya memiliki aura sedingin es, memberi orang lain perasaan bahaya besar. Seorang lelaki tua di tahap awal jiwa yang baru lahir dengan cemas bertanya, "Saudara bela diri senior Hua, apakah kita benar-benar akan mengerahkan sejumlah besar kekuatan? Kami telah membawa sebagian besar murid kami. Jika ada kecelakaan, kekuatan kita akan sangat menderita." Kultivator paruh baya itu menjawab, "Jika harta karun besar turun ke dunia ini, tidak akan ada banyak masalah, tetapi kemungkinan besar ini adalah Gunung Kunwu yang legendaris. Kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan harta rahasia gunung itu." Gunung Kunwu, gunung spiritual yang selalu dicari oleh pendiri sekte kami? Seorang pria tua berambut abu-abu yang berbeda tersentak kaget. Cahaya memancar dari tanda hijau di wajah kultivator paruh baya itu benar. Saya sudah mengatakannya sekali sebelumnya ketika Anda semua naik ke tahap Naschensol. Selama zaman kuno, itu adalah salah satu gunung spiritual legendaris dari alam fana, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para pembudidaya kuno menggunakan kemampuan hebat mereka untuk menyegelnya. Namun, harta rahasia gunung itu pasti banyak. Pendiri sekte kami sebenarnya adalah keturunan seorang kultivator kuno yang membantu menyegel gunung. Dia yakin itu disegel di suatu tempat di Nanjiang tetapi tidak tahu banyak lagi. Saya rasa dia mendirikan sekte ini di Nanjiang untuk mencari keberadaan gunung, tetapi usahanya sia-sia. Ini adalah rahasia yang telah diturunkan ke generasi berikutnya dari para tetua sekte. Orang tua ketiga, dengan alis tebal, bertanya dengan bingung, mengapa senior Martial Brother Hua yakin bahwa pilar cahaya adalah pertanda munculnya Gunung Kunwu? Pria paruh baya itu terkekeh, pendiri kami meninggalkan roh pendeteksi mutiara yang pernah dimiliki leluhurnya. Itu khusus dibuat untuk mendeteksi batu abadi terbang di gunung. Sekarang setelah muncul, mutiara telah bereaksi. Beberapa hari yang lalu, itu mulai berdering di dalam aula pendiri. Bahkan tanpa pilar cahaya di langit, aku akan tetap mengirim semua murid kita. Jadi seperti itu, 3 pembudidaya Naschensol tua mengenakan ekspresi pemahaman dan segera kegembiraan. Pria tua berambut abu-abu itu menghela nafas dan berkata, "Sayang sekali bahwa senior Martial Brother Yuan tidak ada di sekte tersebut. Dengan kita semua, masalah ini akan jauh lebih aman." Junior Martial Brother Yuan pergi dengan urusan yang agak rahasia, dan kami tidak tahu di mana dia berada, juga tidak punya cara untuk menghubunginya. Namun, saya telah memberikan perintah kepada murid-murid yang tersisa agar dia segera bergabung dengan kami setelah dia kembali. Untuk saat ini, kita perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki gunung terlebih dahulu dan merebut sebagian besar hartanya. Dan kami masih tidak tahu apakah segel di gunung itu telah pecah dengan sendirinya atau apakah itu ulah kultivator lain. Jika itu yang terakhir, kita harus sangat berhati-hati. Dengan mengatakan itu, ekspresi kultivator paruh baya itu berubah menjadi serius. Chapter 997. Membelah pil. Para pembudidaya dari sekte racun suci tidak mungkin mengetahui bahwa saudara bela diri junior Yuan mereka telah tewas di tangan Naiten bersayap perak. Setelah mereka mengobrol sebentar lagi, mereka bergegas untuk segera bergegas dalam perjalanan. Lagi pula, semakin cepat mereka tiba, semakin baik. Di atas sebuah danau kecil di Provinsi Puyun, sudah ada beberapa ratus pembudidaya yang berkumpul. Banyak dari mereka terbang di langit mencari di sekitar 7 pilar cahaya.
Ada beberapa pembudidaya yang terampil dalam teknik gerakan tanah yang kadang-kadang menggali ke dalam tanah, dan dengan bersemangat berbicara dengan beberapa rekan mereka yang berdiri di permukaan. Jelas bahwa orang-orang ini telah menemukan segel besar di bawahnya. Adapun pembukaan Ye Clan dengan paksa terbelah, mereka belum menemukannya. Namun demikian, semua pembudidaya di daerah itu sangat bersemangat dan mengirim jimat transmisi suara ke masing-masing klan dan sekte mereka sendiri. Bahkan ada yang terbang sepanjang malam untuk melaporkan masalah ini secara langsung. Saat ini, sebagian besar pembudidaya yang hadir berada pada tahap pendirian yayasan dengan sedikit pembudidaya kondensasi Qi dan formasi inti di antara mereka. Sebagian besar dari mereka juga gelandangan yang secara tidak sengaja menemukan pilar cahaya dan bergegas, tetapi beberapa dari mereka adalah pengintai yang dikirim oleh berbagai kekuatan untuk menyelidiki. Saat ini tidak ada pembudidaya Naschen Sol. Ini tidak mengejutkan. Danau kecil itu awalnya milik daerah terpencil tanpa catatan apapun di dekatnya. Dengan tidak adanya klan atau sekte besar, tidak ada alasan bagi seorang pembudidaya Naschen Sol untuk berada di sana. Bahkan sekte racun suci, yang segera bergegas pada berita pertama dari acara ini, masih 2 hari lagi. Namun, ketika ditemukan bahwa ada segel raksasa di bawah tanah, para pembudidaya gelandangan yang lebih berpengalaman semua membuat keputusan untuk pergi dengan bijaksana meskipun mereka enggan. Sementara segel mungkin menuai keuntungan yang luar biasa, tetapi pertempuran berikutnya dari pembudidaya kelas tinggi yang akan terjadi atas mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Jika mereka terus tinggal dan daerah itu menjadi medan pertempuran bagi para pembudidaya tingkat tinggi, itu akan berakhir dalam bencana. Tentu saja, ada banyak pembudidaya kelas rendah yang lebih muda dan lebih bersemangat yang agak tidak mau pergi. Mereka tidak hanya ingin melihat apa yang ada di bawahnya, mereka juga memiliki sedikit harapan untuk beruntung. Kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi jika ada kesempatan, mereka bisa mencapai hadiah besar. Itu adalah pertaruhan yang bersedia mereka ambil. Dengan demikian, segala macam karakter berkumpul di sana, membawa desain dan pemikiran mereka sendiri. Di gua di jantung gunung raksasa, Hanli dan Bai Yaoyi sedang duduk bersila, menatap Pak Tua Fu dengan fokus penuh. Meskipun pada kenyataannya, mereka menatap kuali emas berkilau di depannya. Tingginya 1 meter dan perlahan berputar di atas tanah. Pak Tua Fu meludahkan untayan tipis api baru lahir hijau dan memegang tangannya dengan gerakan yang tidak diketahui, sesekali menyerang kuali dengan segel mantra. Dengan setiap serangan, lebih banyak api hijau yang mengelilingi kuali berubah menjadi cahaya pelangi, membuat tampilan yang indah. Aroma obat sudah keluar dari kuali. Aromanya kaya dan menyenangkan. Wajahnya menjadi serius dan serangannya berubah menjadi kuat. Jelas bahwa dia berada dalam momen penting penyempurnaan pil. Hanli mengamati dengan ekspresi tenang, bertentangan dengan kegugupan di hatinya. Pak Tua Fu berturut-turut melemparkan kuda umbrayin dan bahan langka lainnya ke dalam kuali selama beberapa hari terakhir. Ini adalah satu tembakan mereka. Kesempatan kedua hampir tidak mungkin, karena beberapa bahan tidak dapat ditemukan lagi. Meskipun Pak Tua Fu yakin dengan penyempurnaan pil budidaya yang baru lahir, Hanli merasa khawatir dan khawatir saat dia menonton. Bai Yaoyi tidak bernasib lebih baik, karena matanya berkilauan dengan semangat yang membara. Kemudian, kuali itu tiba-tiba berhenti. Hums berdengung keluar dari itu dan aroma obat tumbuh lebih padat. Mata Pak Tua Fu berbinar, dan semua tindakannya di masa lalu terhenti. Dia kemudian membalik tangannya untuk menghasilkan labu vermilion yang tingginya hanya 5 inci. Dengan tangannya yang lain, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan setitik cahaya putih untuk mengenai tutup kuali. Tutupnya bergetar sebelum meluncur. Dengan dengungan berhenti, 5 bola cahaya putih seukuran kepalan tangan ditembakkan dengan pil hijau seukuran ibu jari mengambang di tengahnya. Pil-pil itu sendiri memancarkan zamrud yang berkilauan. Gumpalan ini berputar sekali di atas kuali sebelum menyebar ke lokasi yang berbeda.
Pak Tua Fu sudah siap, dan buru-buru mengocok labu untuk melepaskan kabut darinya. Kemudian dalam sekejap, bola cahaya tersedot ke dalam. Orang tua itu menghela nafas panjang dan tersenyum. Baiklah, ini sukses. Bai Yaoi terangkat dan dengan gembira berkata, "Terima kasih atas masalahmu, Saudara Fu. Saya tidak berharap bahwa Anda akan dapat memperbaiki 5. Awalnya, saya takut jumlah pil akan berkurang." Wajahnya memiliki kulit kemerahan, menambah banyak pesonanya. "Ketika saya mengumpulkan bahan-bahannya, saya punya cukup untuk memperbaiki sekitar 5 atau 6 pil. Mengapa lagi saya mengundang 5 rekan Taois untuk membantu saya? Sangat disayangkan bahwa Saudari Bela Diri Junior dan rekan Dao Yuan saya tidak selamat." Senyum lelaki tua itu kemudian menghilang. Jelas bahwa dia dan wanita berjubah hitam memiliki hubungan yang dalam. Meskipun kematian adalah pemandangan biasa di antara para pembudidaya, kegembiraan keberhasilan dalam menciptakan pil obat tidak mampu mengatasi kerugian seperti itu. Ketika Bai Yaoi mendengarnya, senyumnya juga menghilang dan dia menghela nafas. Berbeda dengan yang lain, ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia tetap diam. Kemudian, kesedihan lelaki tua itu dengan cepat memudar dan dia berkata, "Rekan Dao Bai, apakah Anda memiliki wadah yang terbuat dari kayu? Anda tidak boleh menggunakan yang umum untuk pil atau akan kehilangan potensi obatnya. Juga, pil itu akan membutuhkan setengah tahun pengasingan untuk dikonsumsi dengan benar, atau efeknya akan kurang dari yang diharapkan." "Tentu saja. Dan tentu saja, saya tidak akan langsung mengambil sesuatu yang berharga ini." Bai Yaoi tersenyum manis dan dengan membalik tangannya, dia memanggil kotak kayu kuning. Orang tua itu mengangguk dan diam-diam menjentikkan bagian bawah labu. Kemudian kabut merah keluar dari sana dan melepaskan bola cahaya putih ke arah Bai Yaoi. Dia menangkapnya dengan tangannya yang bebas dan dengan cepat memasukkannya ke dalam kotak. Setelah dia memeriksa pil itu dengan cermat dan dengan jelas merasakan kekuatan spiritualnya yang menakjubkan, dia menyimpannya dengan sukacita yang tidak disembunyikan. Kemudian, dia berulang kali berterima kasih padanya. Pak Tua Fu tersenyum dan dia menamparkan kantong penyimpanan di pinggangnya untuk menghasilkan kotak kayu hijau. Dia kemudian mengambil pil dari labu dengan cara yang sama dan menyimpannya. Kemudian setelah mengeluarkan beberapa tawa kering, dia mengangkat tangannya dan melemparkan labu ke arah Han Li. Dia menangkap labu itu tanpa sadar, tetapi wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia mengerutkan kening dan perlahan bertanya, "Apa artinya ini, rekan Daoi?" "Saya hanya meminta 2 pil budidaya yang baru lahir." Dengan wajah tegas, lelaki tua itu berkata, "Saya bukan orang yang terlalu rakus. Hanya dengan keberuntungan dan kekuatanmu aku bisa lolos dari kematian dan membuat pil ini. Sekarang kakak bela diri junior saya telah binasa, saya hanya membutuhkan 1. Jika saudara Han menganggapnya dapat diterima, dia dapat mengambil 3 yang terakhir." Han Li melihat labu di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke lelaki tua itu. Dia tidak bisa menahan senyum. Samar-samar dia bisa menebak apa yang dimaksudkan lelaki tua itu. Tampaknya penatua Sekte 9 Ketenangan percaya bahwa nilainya telah sangat berkurang sekarang setelah pilnya habis dan Han Li tiba-tiba akan berubah menjadi bermusuhan. Karena itu, dia telah menyerahkan pil tambahan. Di satu sisi, dia dengan jelas menunjukkan niat baiknya, dan di sisi lain, dia memberi Han Li lebih sedikit alasan untuk membunuhnya. Selama dia bukan tipe yang kejam, kemungkinan besar dia tidak akan menyimpan niat jahat lebih lanjut. Karena Han Li diberikan hadiah yang begitu berharga, dia hampir tidak bisa menolak. Dan jika dia melakukannya, dia kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman. "Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima tawaranmu." Tanpa ragu-ragu lagi, cahaya memancar dari tangannya dan labu itu menghilang. Pria tua itu terkekeh dan santai, "Tidak perlu terlalu rendah hati, Saudara Han. Itu adalah sesuatu yang layak." Tentu saja, Bai Yaoi mengerti apa yang terjadi dan dia tersenyum dalam diam. Dengan ini, ketegangan mereda dalam kelompok.
Karena pilnya sudah habis, kita harus mencari jalan keluar. Mari kita lihat ke arah kaki gunung. Mungkin kita akan menemukan sesuatu di sana, usul Pak Tua Fu. Setelah diucapkan, seluruh gua sedikit bergetar, diikuti oleh suara gemuruh yang teredam. Itu terdengar dari sekitar mereka dan tanpa akhir. Ketiganya saling memandang dengan cemas. Bai Yaoi menggigit bibirnya dan berbicara dengan nada heran, ada orang lain di gunung ini? Mungkin, tapi mungkin juga perbuatan Naiten bersayap perak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan jejak kebencian muncul. Dia telah diingatkan tentang kematian junior martial sisternya. Setelah hening sejenak, Han Li dengan acuh tak acuh berkata, bagaimanapun, mari kita berhati-hati di jalan keluar. Dengan kekuatan gabungan kita seharusnya tidak perlu takut apapun. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, kabut biru menyebar. Kabut asap yang bersinar menyapu gua, melarutkan semua batasan dan menyapu mereka dalam satu gerakan. Dalam sekejap mata, bendera dan piring kembali ke lengan Han Li dan menghilang. Ayo pergi, kami akan berbicara lebih jauh setelah kami pergi. Dengan cahaya bersinar di sekujur tubuhnya, dia terbang menuju pintu keluar dengan garis biru. Pak Tua Fu dan Bai Yaoi bertukar pandang sebelum buru-buru mengikuti, tidak berani menunda sedikit pun. Chapter 998. Prasasti Batu. Ketika Pak Tua Fu dan Bai Yaoi terbang keluar dari lorong panjang, Han Li sudah melayang tinggi di udara dan sedang melihat ke puncak dinding lembah, sumber kebisingan. Saat itu, keduanya menemukan bahwa suara gemuruh semakin lemah. Jika bukan karena kultivasi mereka yang tinggi, mereka hampir tidak akan pernah mendengarnya. Segera, Pak Tua Fu mengerutkan kening, suara-suara itu sepertinya datang dari sana, dan sumbernya semakin jauh. Jika bukan karena pembatasan yang menyegel ruang di sekitar sini, gemanya tidak akan cukup keras untuk didengar. Han Li menoleh ke keduanya dan mengusulkan, kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat karena kita tidak akrab dengan daerah itu. Ini akan lebih baik daripada mengalami sesuatu yang tidak siap. Tentu saja, sebaiknya kita menyembunyikan diri kita sendiri, daripada membiarkan orang lain menemukan kita terlebih dahulu. Secara alami, mereka berdua tidak mengajukan keberatan. Orang tua itu membentuk gerakan mantra dan tubuhnya bersinar dengan lampu hijau. Setelah itu menjadi redup saat dia secara bertahap memudar menjadi bayangan hijau samar. Bai Yaoi mengangkat tangannya dan cahaya dingin bersinar dari jarinya, memanggil medali kristal berkilau. Dengan itu di tangan, dia mulai mengucapkan mantra, dan medali itu segera melepaskan kabut perak yang secara bertahap menutupinya sebelum menghilang dalam sekejap. Karena pembatasan di gunung sangat mengurangi penggunaan indera spiritual mereka, sembunyi-sembunyi adalah pilihan ideal mereka. Tetapi menggunakan teknik penyembunyian di luar keadaan ini akan terbukti jauh kurang efektif terhadap pembudidaya dengan tingkat yang sama. Setelah melihat keduanya menyembunyikan diri, Han Li tersenyum dan mengikutinya. Tanpa melakukan tindakan yang terlihat, tubuhnya berdenyut dengan cahaya sebelum benar-benar menghapus auranya. Keduanya berdiri di depan Han Li tetapi tidak dapat mendeteksinya sedikitpun, yang membuat mereka khawatir. Dia kemudian menamparkan jimat penyembunyian di tubuhnya dengan acuh tak acuh, mengubahnya benar-benar tembus cahaya. Ayo pergi, Han Li mengeluarkan perintah lembut dan ketiganya mengudara. Di negeri asing yang misterius ini, ketiganya tidak terbang dengan cepat dalam mencari sumber gemuruh, hanya dengan kecepatan yang mirip dengan teknik pencerahan tubuh. Ketiganya melakukan perjalanan bersama melewati lanskap hijau yang dipenuhi dengan ki spiritual yang padat itu. Setiap tempat yang mereka lewati tampaknya merupakan tempat yang ideal untuk berkultivasi. Jika gunung ini diekspos keluar, klan yang tak terhitung jumlahnya akan berebut untuk merebutnya. 1 jam kemudian, meskipun mereka tidak menemukan apa-apa, tak satu pun dari mereka menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Perjalanan itu benar-benar tidak bernyawa.
Mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, yang hanya menyebabkan rasa gentar yang mencekik. Bai Yaoyi dengan ragu berkata, "Kakak Han, apakah kamu merasakannya? Ki spiritual di sini luar biasa, tetapi kita belum melihat tanaman spiritual apapun. Itu semua vegetasi biasa." Han Li dengan tenang menjawab, "Saya juga menyadarinya. Saat kita menuju lebih dalam, ki spiritual menjadi lebih berlimpah. Itu sama dengan gunung spiritual di luar. Saya pikir pembudidaya asli gunung ini menanam tanaman mereka lebih tinggi untuk mengambil keuntungan dari itu. Ki spiritual bisa menjadi lebih padat?" Bai Yaoyi berbicara dengan takjub. Dia sudah menganggap ki spiritual saat ini di udara ideal untuk kultivasi. Ketika Pak Tua Fu mendengarnya, hatinya bergetar. "Saudara Han, jika puncak gunung benar-benar tempat suci untuk berkultivasi, kita mungkin tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Bukankah lebih baik berkultivasi di sana untuk sementara waktu?" Han Li tertawa masam. Saudara Fu tidak bisa menganggap tempat ini sebagai gunung spiritual biasa. Mengapa lagi para pembudidaya kuno meninggalkan tempat ini jika mereka dapat dengan aman berkultivasi dalam ki spiritual yang begitu melimpah? Pembatasan yang mencakup seluruh gunung ini juga sangat aneh. Jika saya mencari jalan keluar, saya tidak akan tinggal. Ekspresi Pak Tua Fu goyah sejenak sebelum menetap dengan senyum masam. Kata-kata kakak Han cukup masuk akal. Ini benar-benar tempat yang tidak pantas untuk berkultivasi. Kegembiraan saya telah mengaburkan penilaian saya. Dengan nada menyesal, Bai Yaoyi berkata, "Saya tidak menyalahkan Anda, Saudara Fu. Saya juga memiliki pemikiran serupa. Lagi pula, berkultivasi di sini bisa menghemat sedikit waktu kita." Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tiba-tiba turun dan dia tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar dengan cahaya biru saat dia menoleh ke samping. Dua lainnya bingung dengan perubahan tindakan yang tiba-tiba ini dan mengikuti tatapannya. Di kejauhan, ada kabut putih melingkar di udara. Karena kabut sering terbentuk di seluruh gunung, ketiganya tidak merasa itu aneh. Han Li berkedip dan berkata, "Mari kita lihat. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan." Kemudian, dia mengubah arah menuju objek yang jauh. Dua lainnya merasa bingung, tetapi mereka tahu bahwa dia tidak akan bertindak tanpa alasan dan mengikutinya. Ketika mereka memasuki kabut, mereka tiba-tiba berhenti. Di dalam kabut putih, ada hamparan luas tangga batu putih yang membentang ke atas dan bawah gunung tanpa akhir. Dan di sisi anak tangga ini, ada prasasti putih setinggi 30 meter dan lebar 10 meter. Han Li berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggungnya saat dia memeriksanya. Pria tua itu jatuh ke tanah dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Apakah Saudara Han menemukan sesuatu?" Dengan ekspresi muram, dia dengan cemberut menjawab, "Yah, akhirnya aku tahu di mana tempat ini. Rekan-rekan Taois, lihatlah." Ya, dengan semangat yang bangkit, keduanya maju beberapa langkah. Karena dua karakter emas kuno tertulis dengan elegan di bagian paling atas, kesimpulannya jelas. "Kunwu, mungkinkah ini Gunung Kunwu yang legendaris?" Pak Tua Fu berteriak dengan waspada. Adapun Bai Yaoyi, dia menutup mulutnya saat dia tersentak kaget. Tepat sekali. Pada zaman kuno, Gunung Kunwu dikenal sebagai gunung abadi, tanah suci tempat para pembudidaya kuno berkumpul. Ukuran gunung dan ki spiritualnya layak mendapatkan reputasinya. Namun, legenda mengatakan bahwa para pembudidaya yang sama telah membawa gunung ke dunia roh atau menenggelamkannya ke dunia bawah. Bagaimana bisa di sini? Bai Yaoyi menatap prasasti batu dengan sangat tidak percaya. Rekan Daois Bai, legenda dan sejarah seringkali jauh berbeda. Tampaknya kebenarannya adalah bahwa gunung itu disegel untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Karena takdir, kami mengaktifkan formasi teleportasi kuno dan tiba di sini. Dengan kekuatan yang pulih, Pak Tua Fu dengan semangat berkata, "Mengingat reputasi gunung, pasti ada banyak tempat tinggal pembudidaya kuno di sini. Jika kita melihat beberapa dari mereka,
hasilnya pasti akan sangat bagus. Petik 2. Hanli menggelengkan kepalanya dan maju selangkah sebelum dengan ringan membelai prasasti itu. Mungkin, tapi karena gunung itu disegel, mereka seharusnya bersiap untuk pergi. Saya tidak percaya akan ada banyak yang bisa ditemukan. Pada pemikiran itu, prasasti ini pasti merupakan harta karun yang besar. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tetap tegak dan menyerap ki spiritual dalam jumlah yang tak terduga, meskipun telah disempurnakan secara kasar. Apakah prasasti itu harta karun? Dua lainnya terkejut dan mulai diam-diam memeriksa kembali. Sepintas, itu hanya tampak terbuat dari batu biasa. Meskipun memang membawa beberapa ki spiritual, itu tidak cocok untuk membuat bahkan alat sulap kelas terendah. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Hanli dengan ekspresi aneh. Dia tersenyum tipis. Sepertinya kalian berdua tidak yakin, tapi aku benar-benar yakin. Meskipun sikapnya tenang, sebenarnya dia juga sangat bingung. Bahkan dia tidak bisa mengatakan apa yang berbeda tentang itu. Satu-satunya alasan dia mengatakan ini adalah karena naga tanah lapis baja yang dengan tenang beristirahat di kantong binatang rohnya telah bergerak dengan keras ketika dia mendekatinya. Itu berteriak tanpa akhir, menunjukkan bahwa item itu tidak biasa. Bahkan dengan mata roh penglihatan cerahnya, Hanli tidak dapat melihat sesuatu yang aneh dan menjadi sangat skeptis. Tetapi karena sikapnya yang tidak membiarkan apapun berlalu begitu saja, dia terpaksa mengucapkan beberapa kata yang dalam sebagai kepura-puraan. Kemudian, tangannya menyentuh prasasti dan menutupinya dengan cahaya biru. Prasasti batu bergetar dan cahaya mulai menyusut dengan cepat. Ketika menyusut menjadi setengah ukurannya, Hanli mengangkat alisnya dan menyapu tangannya, berniat mengangkat prasasti dan menyimpannya ke dalam kantong penyimpanannya. Ketika prasasti itu naik 1 kaki dari tanah, itu mengalami perubahan yang aneh. Tiba-tiba mulai bersenandung dan bersinar dengan sinar cahaya putih. Sementara itu, Hanli merasa itu tenggelam karena kendalinya benar-benar hilang. Dengan ledakan keras, ia jatuh kembali ke tempat semula dan dengan keras mengguncang tanah di dekatnya. Getaran yang tersisa terngiang di telinga ketiganya dan permukaan prasasti mulai retak perlahan dari bawah ke atas. Ini adalah... Ekspresi Hanli bergerak dan dia menyipitkan matanya. Chapter 999. Lempengan kristal. Permukaan prasasti itu. Sebelum Hanli bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, Pak Tuafu tiba-tiba menunjuk ke belakang batu yang retak dan berteriak ketakutan. Hanli mengangkat alisnya. Jika dia ingat dengan benar, seharusnya tidak ada apapun di baliknya, tetapi lelaki tua itu tidak akan bertindak tanpa alasan. Dia segera kabur sebelum muncul kembali di belakang prasasti, hanya untuk terpana oleh apa yang dilihatnya. Dari pecahan yang hancur, ada kristal biru terang bersinar dari beberapa retakan yang dalam. Batu roh. Hanli mengerjap, tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang dilihatnya. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan lebih dari 10 garis pedang ki berkelok-kelok langsung menutupi bagian atas batu dengan cahaya biru. Untuk sesaat, pecahan-pecahan terlepas dari prasasti dan memenuhi sekelilingnya dengan kabut abu-abu. Dari ketajaman pedangnya ki, hanya butuh beberapa saat sebelum cahaya biru di bawahnya terungkap. Hanli menarik cahaya biru dengan jentikan jarinya, memperlihatkan lempengan kristal biru tua. Kristal itu setinggi 1 meter dan penuh dengan cahaya biru yang berkilauan. Meskipun tidak sepenuhnya terlihat, itu tampak panjang dan datar. Prasasti batu itu tampaknya hanya cangkang tebal yang mengelilinginya. Setelah menatapnya dengan mata cerah, Bai Yaoyi berkata dengan nada tertentu, ini bukan batu roh atribut es, juga tidak mengandung ki spiritual es meskipun penampilannya. Tidak diragukan lagi itu bukan batu roh. Itu bukan sesuatu yang bisa disempurnakan menjadi objek lain, dan bahkan ada sesuatu yang tertulis di permukaan.
Hanli melihat sebagian dari lempengan kristal kosong dan melihat karakter jimat kuno berkeliaran. Sambil menghela nafas, dia memadatkan kekuatan sihir di tubuhnya dan mengulurkan tangan. Tiba-tiba, tangan cahaya biru muncul di depan prasasti dan meraih bagian atas sebelum mengangkatnya keluar. Seperti yang dia duga, itu sangat berat, tetapi dia sekarang siap dan dengan paksa menyeretnya keluar dari batu dengan mengandalkan kekuatan sihir kasar. Sebuah kristal berkilau biru muncul di hadapan Hanli. Karakter jimat berkeliaran di permukaannya, bersinar samar dengan cahaya biru redup. Ketika Hanli melirik kata-kata di permukaannya, hatinya bergerak, tetapi dia mempertahankan penampilan yang tenang saat dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan menunjuk ke lempengan kristal. Itu mulai bergetar dan menyusut secara besar-besaran hingga seukuran batu bata sepanjang setengah kaki. Kemudian dalam embusan angin, itu menghilang ke lengan bajunya. Pak Tua Fu dan Bai Yaoyi sama-sama ingin tahu tentang kristal itu. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Hanli tidak berniat membiarkan mereka melihatnya, mereka dengan bijaksana tetap diam. Sebaliknya, keduanya mengobrol singkat dengannya sebelum memutuskan untuk mendaki gunung lebih jauh. Mereka sudah menyadari bahwa gemuruh samar datang dari atas dan menyembunyikan diri mereka sekali lagi saat mereka bepergian. Tentu saja, Hanli tidak mungkin tahu bahwa suara itu dihasilkan oleh para pembudidaya klan Ye. Lebih jauh ke atas, mereka berusaha untuk menghancurkan batasan sebaik mungkin. Namun, jarak antara kedua pihak sama sekali tidak dekat, dan ada juga batasan tambahan di antara mereka. Saat ini, Eksentrik dan Grand Elder Ye Clan berdiri berdampingan saat mereka melayang di atas batu besar. Tidak jauh di bawah mereka ada yang lain yang berdiri di dalam formasi mantra yang baru saja ditempatkan. Mereka menggunakan kekuatan formasi untuk mengendalikan berbagai harta karun dan menyerang gerbang lengkung besar yang menghalangi jalan mereka. Setan Penatua saat ini sedang mengendalikan pedang terbang hitam legam dan menyerang tanpa emosi. Gerbang lengkung melepaskan sinar cahaya cemerlang sebagai tanggapan dan mampu menahan serangan secara keseluruhan. Gerbang lengkung itu sendiri tampaknya merupakan harta karun yang aneh. Dengan sedikit kekhawatiran, eksentrik berkepala besar itu mengalihkan pandangannya dari gerbang lengkung yang cemerlang ke sarjana berjubah putih dan bertanya, "Ketiga muda, berapa lama menurutmu sampai kita dapat menembus gerbang penggarap segudang?" Cendekiawan itu menjawab dengan penampilan tenang dan nada cemberut, "Saya berharap ini terjadi di lain hari. Ini sedikit lebih merepotkan dari yang diharapkan." Tidak heran itu memiliki ketenaran seperti itu di masa lalu. "Kami sudah terlalu lama tertunda. Jika kita bisa membantu, kita akan dapat mengurangi waktu setidaknya setengahnya," gumam murung yang eksentrik, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk membantu. Cendekiawan itu dengan lemah menjawab, "Karena ada binatang purba yang ganas seperti elang singa, kita harus waspada. Lebih baik kehilangan 1 hari daripada kekurangan kekuatan saat kita sangat membutuhkannya. Harap bersabar, Paman Ketujuh. Kita masih punya banyak waktu." Si eksentrik menghela nafas, "Begitulah. Bahkan jika pembudidaya Naschen Sol dari sekte lain cepat bertindak, masih perlu waktu bagi mereka untuk tiba dan menemukan celah. Tetapi dengan gerbang ini menghabiskan begitu banyak waktu kita, saya bertanya-tanya batasan apa lagi yang ada di depan kita. Jangan terlalu khawatir, Paman Ketujuh. Klan Ye kami secara alami telah mempertimbangkan masalah melanggar batasan selama waktu yang lama kami merencanakan ini. Klan kami telah mengumpulkan beberapa harta rahasia yang dikhususkan untuk menghancurkannya, tetapi masih belum waktunya untuk mengeluarkannya. Jadi seperti itu." Saya lega. Ekspresi eksentrik itu sedikit santai. Kemudian, keduanya dengan tenang mengamati penghancuran gerbang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun tidak lama kemudian, si eksentrik membelai hidungnya dan wajahnya tenggelam. Dia menjentikkan jarinya tanpa sepatah kata pun dan mengirim beberapa garis pedang kuning ki ke pohon besar yang jaraknya 100 meter. Setelah ditebang dan hanyut, monster bersayap perak berbulu hijau menjadi terlihat. Itu hanya bergerak dengan membuka sayapnya,
dengan mudah menangkis pedang Ki. Kemudian dengan lolongan menjerit, dengan dingin memeriksa para pembudidaya klan Ye di bawah sebelum mengalihkan pandangannya ke cendekiawan dan eksentrik. Kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang. Beberapa kabur kemudian, monster itu tampak menyatu dengan angin dan menghilang. Tanpa berusaha mengejarnya, si eksentrik memasang ekspresi muram dan berkata, "Apakah aku melihatnya dengan benar?" Tampaknya sangat terampil dalam teknik gerakan angin dan mampu membentuk angin ilusi, seperti Naiten bersayap perak yang legendaris. Jika bukan karena ki mayat yang samar di tubuhnya, saya tidak akan bisa mendeteksinya. Mayat ki, saya tidak merasakannya, Paman Ketujuh. Tetapi seni kereta darah Anda mungkin telah memberi Anda indera tajam yang dibutuhkan. Namun, tampaknya mayat itu cukup cerdas. Cendekiawan itu melihat ke arah di mana Naiten telah menghilang dan memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Eksentrik menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Bukankah Gunung Kunwu dikenal sebagai tanah para dewa? Bagaimana kita bisa bertemu makhluk ganas seperti Lion Hawk dan mayat surgawi? Untung kita bersama, kalau tidak itu akan jauh lebih berbahaya. Setelah beberapa saat terdiam, cendekiawan itu perlahan berkata, "Itu adalah tanah dewa di masa lalu. Sekarang, itu adalah peninggalan yang disegel." Tidak mengherankan bahwa peristiwa aneh ini telah terjadi, tetapi satu-satunya hal yang harus menjadi perhatian kita adalah harta karun roh surgawi. Hal-hal lain ini tidak terlalu penting. Kilatan dingin bersinar dari mata eksentrik itu. Itu benar. Tetapi Naiten bersayap perak itu tampaknya tidak hanya memiliki kultivasi yang hebat tetapi bahkan lebih buruk lagi, kecerdasan yang hebat. Kita harus sangat waspada terhadap monster itu atau monster itu akan sangat merugikan kita. Terima kasih banyak atas peringatanmu, Paman Ketujuh. Saya akan mencatatnya. Sarjana itu mengangguk dan nadanya menjadi serius. Cahaya memancar dari salah satu dinding paviliun batu tempat mereka beristirahat beberapa saat yang lalu. Sebuah kepala penuh rambut putih memuncak dan melihat sekeliling dengan cara yang lucu. Ketika orang ini menemukan bahwa tidak ada orang yang hadir, dia meninggalkan paviliun dan perlahan-lahan mengangkat dirinya ke atap di atas piringan besar cahaya. Orang itu kemudian mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajah keriput dan mata licik yang sipit. Orang ini adalah lelaki tua misterius kecil, Xiang Zili. Itu benar-benar Gunung Kunwu. Ceka, ki spiritual di sini cukup luar biasa, tetapi siapa yang begitu suka ikut campur untuk berani membuka segelnya? Jika hal-hal itu muncul, keseluruhan jin besar akan hancur. Saya kurang beruntung berada di dekatnya, karena berpura-pura tidak tahu bukanlah pilihan yang baik. Saat dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan di kejauhan dan mulai dengan liar menginjak lantai dan mengutuk dengan keras, wajahnya dipenuhi amarah. Setelah dia selesai, dia tiba-tiba mendengar suara lembut yang indah. "Karena kamu tahu itu berbahaya dan masih masuk, aku harus mengagumi keberanianmu." Ketika Xiang Zili mendengar suara ini, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin seolah-olah darahnya telah membeku. Orang tua itu tergagap. Senior, kamu sudah datang. Bagaimana? Lagi pula, aku sudah berada di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, 3 tetua di sini menggunakan kekuatan lebih dari 10.000 orang untuk meletakkan lapisan terakhir pembatasan. Itu bukan sesuatu yang bisa saya robek sendiri, atau saya akan meninggalkannya sejak lama. Suara wanita itu sangat manis, sangat kontras dengan suaranya yang langsung menjadi lemah. Chapter 1000. Udara Fantasmik. Meskipun awalnya panik, Xiang Zili segera teringat sesuatu dan mendapatkan kembali ketenangannya, tidak mungkin. Dengan penindasan 2 harta karun roh surgawi, tidak ada yang bisa membebaskan diri dari formasi penindasan iblis 9 kebenaran. Jika senior melarikan diri, Anda pasti sudah meninggalkan gunung melalui lubang di segel. Anda pasti telah secara paksa membebaskan seutas indera spiritual Anda untuk menakut-nakuti saya.
Kamu tahu tentang formasi penindasan iblis 9 kebenaran dan harta karun roh surgawi? Mungkinkah Anda adalah keturunan dari 3 tuan gunung Kunwu? Meskipun suara wanita itu masih enak di telinga, sekarang nadanya dingin. Sebenarnya saya tidak, tetapi ada beberapa orang di dunia ini yang juga mengetahui masalah ini. Kebetulan saya salah satunya. Saat Xiang Zili berbicara, dia mengamati sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Suara wanita itu mendengus, "Kamu tidak akan menemukan apa-apa. Tubuhku yang sebenarnya masih belum dibebaskan, dan aku tidak akan membiarkanmu merusak kesempatanku. Bagaimana kalau kamu dengan patuh tinggal di sini selama beberapa bulan?" Dengan mengatakan itu, udara di atas paviliun batu mulai melengkung dan pusaran putih muncul, menutupi lelaki tua kecil itu dalam cahaya pelangi. Udara fantasi, ekspresi Xiang Zili sangat berubah, dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya saat dia terbang secara beruntun. Namun, pusaran pelangi berputar di sekelilingnya dan kekuatan menarik yang besar menahannya dengan kuat. Segera, itu menyapu dia dan dia benar-benar menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Sepertinya aku harus tidur sebentar lagi. Saya harap para pembudidaya itu akan bergegas sehingga saya bisa benar-benar bebas ketika saya bangun. 3 Master Kunwu itu akan tahu biaya menyegel saya. Ketika hari itu tiba, hehe. Wanita itu bergumam dengan suara lemah sebelum mengeluarkan tawa manis yang liar. 7 hari kemudian, para pembudidaya klan Ye berhasil menerobos gerbang penggarap segudang, tetapi mereka jatuh ke dalam formasi ilusi yang mendalam. Adapun pesta Hanli, mereka diblokir oleh beberapa batasan aneh dan dipaksa untuk mempertimbangkan metode untuk menghancurkannya. Namun, bagian luar segel itu penuh dengan aktivitas. Sekitar 1.000 pembudidaya telah berkumpul, meliputi area seluas puluhan kilometer. Bahkan ada selusin eksentrik Naschen Sol yang hadir. Yang paling mencolok dari mereka semua adalah 4 tetua sekte racun suci. Semua pembudidaya Naschen Sol lainnya adalah aktor tunggal, yang ditarik ke sini oleh rumor. Seorang murid berjubah biru dengan kerudung merah sedang membuat laporan kepada para tetua sekte racun suci. Murid itu dengan hormat berkata, "Grand Elder, kami telah memeriksa sebagian besar segel dan memiliki pemahaman umum tentangnya. Di area belasan kilometer di bawah tanah, kami telah mendeteksi sesuatu yang tersembunyi di bawah formasi ilusi. Murid-murid kami yang ahli dalam hal ini berusaha untuk menghilangkannya dengan tergesa-gesa. Meskipun itu adalah formasi yang ditempatkan dengan cepat, penciptanya sangat terampil sehingga akan memakan waktu." Pria paruh baya dengan tanda hijau di wajahnya menghela nafas panjang. "Setidaknya ada baiknya kita memiliki garis besar situasinya. Karena kami sudah berada di sini selama beberapa hari, akan merepotkan jika kami tidak dapat menemukan celahnya. Namun, Anda sebaiknya waspada. Jangan biarkan orang lain mengetahui tindakan Anda. Kembali dan kembali kepada kami ketika formasi dibubarkan." "Ya, Penatua Agung," murid itu berteriak dengan busur. Kemudian, dia mengeluarkan jimat gerakan bumi dan tenggelam ke tanah. Salah satu tetua sekte racun suci lainnya berkata, "Saudara bela diri senior Hua, tidak ada pembudidaya jiwa yang baru lahir di Nanjiang. Bahkan jika sekte lain bergegas ke sini, kami tidak perlu takut pada mereka." Grand Elder Hua dengan murung menjawab, "Itu mungkin benar saat ini, tetapi setiap hari kami menunggu, semakin banyak pembudidaya tingkat tinggi yang datang. Ada banyak sekte di sini yang menyaingi kekuatan kita dan jika mereka semua terburu-buru untuk datang, pasti akan ada masalah. Selain itu, 10 sekte besar dari Dao yang benar dan iblis akan melibatkan diri mereka pada waktunya." Ketika para tetua lainnya mendengar ini, mereka tampak khawatir atau percaya bahwa masalahnya terlalu dibesar-besarkan. Namun, Penatua Hua menjerit saat dia mengalihkan perhatiannya ke langit. Yang lain segera menirunya. Awan kelabu menjulang di cakrawala dan menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika 4 tetua dari sekte racun suci merasakan tekanan spiritual yang menakutkan itu, wajah mereka semua jatuh.
Dalam sekejap mata, ia tiba di atas danau kecil sebelum menghilang dalam retakan hebat. Dari abu, 5 siluet putih muncul, masing-masing tidak bergerak dan tidak jelas. Iblis Cinkue yang tidak bisa dihancurkan, ekspresi Penatua Hua membeku. Inkarnasi dari Kian Iblis Tua dari Sekte Pengayakan Yin, salah satu tetua sekte lainnya berteriak dengan kulit pucat. Penatua Hua mendengus dan dengan lembut berkata, selain dari iblis tua itu, siapa lagi yang memupuk seni iblis seperti itu? Tubuh aslinya dapat memiliki salah satu dari 5 inkarnasi. Selain membunuh kelimanya, dia praktis abadi. Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki pemahaman seperti itu tentang teknik saya. Jadi itu adalah rekan Daoi Hua dari Sekte Racun Suci. Saya tidak berharap bahwa sekte Anda akan bertindak dengan kekuatan seperti itu untuk datang ke sini. Mungkinkah Anda tahu sesuatu tentang apa yang disegel? Suara misterius perlahan terdengar dari langit. Itu tidak menentu seolah-olah setiap kata berasal dari lokasi yang berbeda. Kultivator Hua menghela nafas dalam-dalam dan memaksakan tawa. Saudara Kian pasti bercanda. Bagaimana kami bisa mengetahui hal seperti itu? Hanya saja sekte kami lebih dekat jadi saya pergi ke depan untuk melihatnya. Namun demikian, bolehkah saya bertanya mengapa tetua terhormat dari Sekte Pengayakan Yin ada di sini? Grand Elder Kian tertawa misterius dan berkata, "Oh, saya ingat bahwa sekte terdekat dengan lokasi itu adalah Sekte Bentuk Abadi. Apakah milikmu bergerak? Sedangkan saya berada di Nanjiang untuk urusan bisnis dan kebetulan menemukan semua ini." Penatua Hua dengan datar tertawa dan bertanya, tidak mudah bagi seseorang yang setenar saudara Kian untuk meninggalkan sektenya. Bolehkah saya bertanya apa yang menggerakkan Anda untuk mengambil tindakan secara pribadi? Hanya berurusan dengan beberapa pengkhianat yang melarikan diri ke sini, tidak ada yang penting. Saya hanya menangani masalah ini dengan tenang. Apakah begitu? Sepertinya aku terlalu curiga. Setelah itu, keduanya tidak berbicara lebih jauh. Untuk sementara waktu, udara menjadi stagnan. Aku menemukannya, ada bukaan di utara. Kita bisa masuk lewat sana. Sekte Racun Suci mendobrak pintu masuk saat kita berbicara. Sesosok muncul dari sisi danau dan berteriak saat terbang ke kejauhan. Suara itu mengejutkan semua pembudidaya di dekatnya. Hampir segera, beberapa murid berjubah biru mengejar kultivator dengan kemarahan yang mengkhawatirkan. Namun, dia menggunakan teknik gerakan yang luar biasa dan mampu melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ekspresi tetua Sekte Racun Suci menjadi menyedihkan. Old Devil Kian tertawa terbahak-bahak, jadi seperti itu. Saya memiliki beberapa pemahaman tentang formasi mantra, dan dapat memberi Anda beberapa bantuan. Aku akan turun dulu. Segera setelah itu, setan Cinque-nya terbang ke bawah di bawah danau dan menghilang tanpa jejak. Ayo pergi, Old Devil Kian kejam. Kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti murid-murid kita. Dengan kulit pucat, kultivator Hua membalik tangannya dan memanggil bendera kuning kecil. Dengan gemetar di pergelangan tangannya, awan kuning menutupi anggota Sekte Racun Suci di dekatnya dan membawa mereka semua ke bawah tanah dalam sekejap. Orang lain di daerah itu juga mulai bergerak dan menggali di bawah tanah juga. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari mereka semua mengikuti. Adapun mereka yang tetap, mereka adalah murid kelas rendah yang tidak memiliki teknik gerakan bumi atau harta gerakan bumi. Lebih dari 10 km ke utara dan kedalaman 3 km, ada area gelap gulita besar dengan bola-bola cahaya cemerlang yang berkelap-kelip. Di bawah mereka ada penghalang cahaya putih tebal yang tak terduga. Tidak hanya itu, tetapi lapisan petir yang menakjubkan mengelilinginya. Jika ada yang mendekat, mereka akan langsung dipukul tanpa peringatan sedikit pun. Mereka yang beruntung bisa menghindarinya, tetapi jika tidak, perlindungan mereka akan berkedip di luar kendali, memaksa mereka untuk menjauh untuk sementara waktu. Tapi yang diperhatikan oleh para pembudidaya ini adalah area di penghalang di mana tidak ada petir, dijaga oleh 8 murid racun suci.
Mereka semua mengenakan ekspresi serius dan berdiri dalam konfrontasi melawan yang lain, mencegah mereka mendekat. Mereka yang diblokir meneriakkan semburan hinaan, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, Sekte Racun Suci memiliki reputasi besar di Nanjiang. Karena sebagian besar pembudidaya ini adalah penduduk asli wilayah tersebut, mereka tidak berani membuat masalah dengan terburu-buru. Tentu saja, ada juga orang-orang yang tidak takut dengan reputasi mereka, dan contoh seperti itu muncul dalam garis merah. Aku akan masuk. Orang yang mengatakan ini adalah orang tua yang berbicara dengan nada arogan. Ketika mereka melihat bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir telah muncul, salah satu murid dengan tak berdaya berkata, "Senior, sekte kami menemukan ini terlebih dahulu. Paman bela diri kita ada di dekatnya." Senior harus, pria tua itu dengan dingin tertawa dan berkata, "Bahkan jika Hua Tianqi ada di sini, saya akan tetap masuk." Dia kemudian mengangkat tangannya dan lampu merah menyilaukan menyala dari telapak tangannya. Bersambung ke chapter 1001. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.